Di sini. Oke, lanjut. Dekat itu ya, pegang. Dosa. Oke, langsung ngomong aja. Oke, langsung Pak, langsung. Ini kan dengan ditetapkannya Pak FS sebagai tersangka ini gimana keluarga menanggapinya? Kami menanggapinya pertama sekali kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah sampai 3 kali memerintahkan Pak Listio Sigit selaku Kapolri untuk mengungkap kasus ini. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Listio Sigit selaku Kapolri di negara kita ini yang sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus kematian anak kita Nofriansah Yosua. Dan begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim khusus yang sudah bekerja siang dan malam berusaha semaksimal mungkin agar terungkap siapa pelaku aktor utamanya di belakang ini. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengar pengumuman ataupun yang diumumkan oleh Pak Listio Sigit, Pak Kapolri. Kita sudah mendengar penambahan tersangka yang memerintah berada untuk menembak anak kita. Artinya ini sesuai dengan harapan Pak yang selama ini dipikirkan oleh keluarga. Dari awal memang kita keluarga, semenjak saya lihat sendiri, saya buka peti jenazah, saya sudah melihat luka-luka di wajah anak dan di dadanya ini dan gerahamnya ini digeser. Sempat saya utarakan sama Pak Simatupang yang mengantar, ini bukan ditembak lagi, ini sudah dianiaya. Ternyata sampai saat ini sudah terbukti bahwa anak kita dianiaya. Jadi apa yang Bapak tunggu sekarang Pak? Kita menunggu, kami keluarga menunggu keadilan. Kiranya di negara kita ini berjalan hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Apabila nanti FS meminta maaf ke Bapak gimana? Kita selaku umat manusia, apalagi kita di negara ini menurut agamanya masing-masing, pintu maaf tetap terbuka. Tetapi di negara kita ini ada hukum, di negara kita Republik Indonesia. Ya berjalan hukum yang ada di negara kita sesuai dengan apa yang diperbuat beliau. Ada harapan lain ke pihak Polri Pak? Harapan kami kiranya Polri selalu dalam keadaan sehat untuk menuntas setuntas-tuntasnya ini permasalahan kematian anak kita. Dari penyidikan tadi apa yang belum Bapak temukan dari fakta-fakta itu? Dari penyidikan tadi yang belum diumumkan itu tadi diberitakan oleh Pak Listio Sigit soal apa namanya tadi? Motif dari permasalahan ini. Hal apa makanya terjadi tembak menembak? Yang ditembak anak kita. Jadi kita masih menunggu juga Pak ya. Kita sabar menunggu. Soalnya itu para tim khusus yang dibentuk Pak Listio Sigit lagi bekerja keras siang malam untuk mengungkap. Pak, kepada Pak FS sendiri Bapak harapannya apa Pak? Kepada Bapak FS kiranya beliau berterus terang kepada penyidik apa motif dari terjadinya semuanya. Kami pun dari awal tidak menyangka di rumah beliau itu kejadian ini. Soalnya selama ini anak kita almarhum tidak pernah bercerita soal yang pahit lah entah apa. Selalu yang enak keadaannya di rumah Pak Ferdi Sambo. Sesudah kejadian ini kami kayak terkejut, kok bisa jadi begitu. Ternyata inilah kami memohon kepada Pak Ferdi Sambo supaya terbuka kepada penyidik apa motifnya ini. Kepada Ibu Vici sendiri Pak? Kepada Ibu Putri, kiranya Ibu Putri jangan selalu sembunyi di balik layar, tampillah ke permukaan. Sekarang sudah polisi menetapkan Bapak Ferdi Sambo selaku tersangka. Jangan lagi menyembunyikan diri. Jujurlah terhadap penyidik. Ke depan keluarga akan bagaimana terhadap sudah ditetapkan ini kan akan masuk ke penuntutan Pak, persidangan dan segala macam. Kita apalagi keluarga besar, kita menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik dan kepada tim lawyer untuk mengawal semua permasalahan ini dan kiranya hukum dijalankan seadil-adilnya di negara kita. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Baik, terima kasih Bapak. Pak, terkait dengan Ibu sendiri, dengan kabar ini bagaimana kondisi Ibu?
Ibu sekarang lagi udah shock, soalnya dibilang ditembak, bukan tembak menembak. Memang firasat dia selaku seorang ibu selama ini memang terbukti sekarang. Selama ini kan berita yang sampai kepada kita yang diantarkan oleh para petugas dari Mabes bahwa kejadiannya tembak menembak, ternyata ditembak. Nah, itu kan sangat sedih, sangat sedih. Anak kita diperlakukan ya, biarlah masyarakat yang menilai. Dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada dukungan masyarakat seluruh Indonesia yang membawakan dalam doa agar kasus ini cepat terungkap dan pelaku utamanya. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak, apalagi terhadap Bapak Mahfud MD yang begitu merespon segala keluhan-keluhan kami waktu kami menghadap beliau di kantor Menko Polhukam. Terima kasih. Cukup ya. Halo. Atas perkembangan situasi, khususnya penjelasan yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait penetapan tersangka kepada saudara kami, FS, kami tim kuasa hukum menghormati penetapan tersebut dan akan segera fokus pada proses hukum selanjutnya. Tim kuasa hukum akan tetap memastikan hak-hak dan kepatuhan klien kami dalam mengikuti seluruh proses penyidikan sehingga persidangan berlangsung. Atas penjelasan dan konstruksi kasus yang disampaikan Bapak Kapolri, tim kuasa hukum meyakini bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun kami tim kuasa hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarganya. Terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh klien kami Ibu PC, kesaksian Ibu PC telah sepenuhnya disampaikan secara konsisten dan dicatat dalam BAP oleh penyidik. Dan kami harap tetap diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, tim kuasa hukum akan mencermati semua hasil pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang terlibat yang nantinya akan diungkap dan dibuktikan secara terbuka di pengadilan. Kami tim kuasa hukum sangat percaya dan meyakini bahwa hukum masih bisa ditegakkan menjadi panglima yang kuat. Pada hari ini, tim penyidik melakukan proses penggeledahan. Cerah dan gembira semuanya. Ya, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan pernyataan pemerintah atas puncak pengurusan. Saya puncak karena seperti naik gitu, ini puncaknya, nanti turun lagi mungkin masih ada hal-hal yang akan terjadi, yaitu kasus kematian Brigadir Joshua karena ditembak, bukan karena tembak menembak. Kasus ini memang agak khusus, seperti kasus orang menangani
orang hamil yang mau melahirkan tapi sulit melahirkan, sehingga terpaksa dilakukan operasi sesar. Ya, operasi sesarnya agak lama, kontraksi terjadi terus. Malam ini Kapolri berhasil mengeluarkan bayinya dalam kasus kriminal, yaitu Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus skenario dan memerintahkan pembunuhan, mungkin berencana karena dugaannya itu sangkaannya itu pasal 340, 338, 55, 56, dan mungkin itu nanti akan bersambung lagi ke 231, 221, 233 itu tentang menghalang-halangi proses penegakan hukum. Nanti ini masih akan banyak, tetapi yang pokok bayinya yaitu pelaku atau terduga pelaku utamanya sudah ditemukan, yaitu dijadikan tersangka Sambo, Ferdi Sambo. Saya sebagai Menko Polhukam dan Ketua Kompolnas yang bertugas menjalankan perintah Presiden untuk mengawal dan mendorong agar kasus ini dibuka secara terang, ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pemerintah mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia, Polri, khususnya Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo yang telah serius mengusut dan membuka kasus ini secara terang, khususnya di dalam cara pelaku utama. Orang dulunya ragu, mencungkil bayi dari perut yang sedang berkontraksi dan membahayakan sang ibu, tapi berhasil dengan operasi sesar. Malam ini profisiat untuk Pak Listio Sigit dan tim sus, para jenderal bintang 3, bintang 2, dan bintang 1, dan seterusnya ke bawah. Saudara, kapan mantan Kadif Propam Polisi FS sebagai tersangka beserta 1 orang bintara dan tamtama serta 1 orang sipil, dan pengusutan lebih lanjut terhadap 28 personel polisi lainnya adalah bukti bahwa Polri senantiasa menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat. Polri adalah anak kandung Republik yang telah sungguh-sungguh mendengar masukan dan aspirasi publik. Pemerintah dengan demikian berharap agar penyelesaian kasus secara tegas, terbuka, dan tanpa pandang bulu bisa terus menjadi babak baru dalam upaya membangun institusi Polri yang bersih dan terpercaya, sebagaimana visi dan slogan Polri, presisi, yang berarti prediktif, bisa menghitung dan memperkirakan apa yang terjadi beserta akibat-akibatnya, apa yang akan terjadi jika penanganan seperti ini, itu namanya prediktif, apa yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat jika cara menangani sesuatu menggunakan cara tertentu, itu artinya prediktif. Responsibilitas, merespons setiap suara, aspirasi yang muncul dari media, dari LSM, dari pakar, akademisi, dan sebagainya, itu ditunjukkan sikap responsibilitas Polri dan transparansi
Transparansi itu artinya terbuka. Bisa dilihat kerjanya bahwa ini apa enggak main mata apa pandang dulu jenderal atau kopral atau apapun gitu, brigadir dan sebagainya, itu tetap ditindak secara proporsional. Kemudian yang kedua, pemerintah melalui Kemenko Polhukam akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya, mudah-mudahan tidak terlalu lama, dan dibawa ke pengadilan dengan pendakwaan dan penuntutan yang sungguh-sungguh. Kita semua akan mengawasi kejaksaan sekarang dan mendorong agar punya semangat yang sama dengan Polri. Kejaksaan harus benar-benar profesional menangani kasus ini dengan konstruksi hukum yang kuat, agar mudah nanti bagi pengadilan dan masyarakat memahami kasus ini sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Yang ketiga, kepada keluarga korban Brigadir Joshua almarhum, saya mohon agar tetap bersabar dan terus memberi kepercayaan kepada lembaga-lembaga penegak hukum kita, yaitu Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Saya selalu mendengar pernyataan keluarga korban, terutama ayahnya yang begitu penuh harap atas keberkahan dari Tuhan agar kasus ini bisa dibuka dan diselesaikan dengan adil. Kita selalu mendengar itu, ayahnya almarhum, mudah-mudahan Tuhan turun tangan, memberi kemudahan, membuka siapa pelakunya agar tegak keadilan. Teruslah berharap kepada keadilan Tuhan agar menjadi pedoman bagi upaya menegakkan keadilan manusia. Terakhir, keempat, kepada masyarakat, pemerintah memberikan apresiasi atas berbagai masukan dan dukungan, serta berharap agar publik, baik itu akademisi, LSM, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, purnawirawan, dan terutama media massa, agar terus memantau dan mengawasi kasus ini hingga nanti pengadilan memutuskan perkara ini. Mari bersama saya kawal kasus ini agar negara ini berjalan menjadi lebih baik dan lebih baik. Demikian tanggapan atau sikap pemerintah terhadap kerja Polri bersama tim sus dan irsusnya yang telah berhasil memecahkan telur atau mengeluarkan bayi dari sebuah operasi sesar dan akan menyelesaikan konstruksi yang masih tersisa, membersihkan darah-darahnya yang berceceran masih kotor di seluruh tubuh. Ini masih ada 28 yang akan diperiksa lagi. Lebih dulu diperiksa melalui irsus. Sekian, terima kasih. Ya, saya akan sampaikan secepatnya kepada Polri agar keluarga Brigadir Joshua almarhum, keluarga Mbak Vera itu diberi perlindungan yang proporsional. Pun melalui member ini saya juga sampaikan agar Polri memfasilitasi LPSK
untuk memberikan perlindungan kepada Barada agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun, atau dari apapun. Sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Barada E bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya, yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas. Tetapi pelaku dan instrukturnya itu dalam kasus ini rasanya tidak bisa bebas. Kemudian saya juga berharap dan mengapresiasi pengacaranya Barada E yang dengan begitu baik mengkomunikasikan apa yang sebenarnya terjadi. Bilang Pak pengacaranya itu Dio Lipa. Itu bagus, nyentrik. Rambutnya panjang kayak seniman apa adanya. Ya, masyarakat mengerti. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mabes Polri, jadi itu 88 kasih ke Irsus dulu, kasus pelanggaran etik. Nah kalau ditemukan di situ pelanggaran etiknya itu berhimpitan dengan pidana, ya misalnya ketika dia mencopot CCTV, misalnya itu bukan sekedar tidak profesional, tapi memang sengaja agar terjadi hilangnya jejak alat-alat bukti, ya bisa kepidana juga. Bisa kepidana juga. Oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh motifnya. Ini kan sudah banyak di masyarakat. Itu yang pelanggaran etik itu tadi. Tidak profesional, pelanggaran etik, dan diperiksa oleh Irsus. Nanti itu semua akan diketahui. Itu tidak boleh memberi keterangan yang belum jelas. Itu kan, katakan terjadi tembak menembak sehingga yang satu mati, itu alat buktinya tidak ditunjukkan apanya, seperti cuma berdiri gini aja. Lalu yang satu bilang, wah itu ahli nembak memang, 4 tembakan kena semua gitu, seakan-akan meyakinkan, padahal itu nggak bisa nembak. Yang jago nembak itu yang meninggal itu. Kalau sertifikat yang ada di meja saya penghargaannya itu, yang ini malah nggak bisa gitu. Itu kan penjelasannya salah. Itu bisa, pertama itu dinilai tidak profesional. Pertama, ya nanti sudah pasti itu tidak profesional. Nanti bahwa kesengajaan menyampaikan fakta itu jadi pidana, jadi berimpit antara disiplin dan pidananya, gitu. Nah, satu lagi, yaitu karena kan terjadi di internal Polri, gitu ya. Ini harus hati-hati agar Polrinya selamat. Seperti kemudian di situ yang sering saya katakan ada fenomena psikopolitis juga, ya, ada psikohierarkis juga, sehingga kemudian ada kelompok-kelompok juga. Nah itu kan
agak sulit kalau tidak melalui operasi sesar. Kalau kasus ini bukan menyangkut hal terjadi di tubuh Polri dan melibatkan pejabat tinggi Polri, ini purnawirawan kepada saya itu Pak Firly, teman saya di KPK, Pak Menko katanya, kasus kayak gini nih kalau tidak ketemu itu kebangetan. Wong orang hilang tubuhnya sudah terpisah. Ada orang mati sudah dikubur dengan semen. Bisa ketemu kok. Kalau kayak gitu tuh polsek aja bisa kalau tidak ada psychological barrier itu tadi. Itu gampang, polsek aja bisa sebentar kok itu. Karena tempatnya itu di dalam sekian area meter tertentu, ya kan? Orangnya yang ada di situ sudah diketahui lebih dari 2 atau 3, itu gampang katanya. Dan memang dorongan masyarakat membuat itu menjadi gampang, membuang psychological barrier tadi. Cukup ya? Halo Tribuners, kembali bersama saya Tribuners Ari Tondang. Kita dengarkan keterangan daripada pengacara keluarga Brigadir Yosua. Kepada Pak Presiden yang konsisten sampai 4 kali menyatakan supaya ini dibuka secara terang dan benerang, kepada Bapak Menko Polhukam yang juga telah menerima audiensi kami dan orang tua dari Brigadir Yosua, dan Bapak Kapolri yang sudah menepati janjinya membuka ini menjadi terang dan benerang, dan ini mungkin akan meningkatkan citra polisi di mata masyarakat dan kepercayaan polisi kembali kepada masyarakat kepada polisi. Oke Bang, ini dengan pengumuman dari Kapolri ini langsung Bang, apakah semua tuntutan dari pihak keluarga melalui kuasa hukum itu terpenuhi Bang? Sepertinya sudah belum sepenuhnya terpenuhi, karena kan kata Pak Kapolri tadi bakal ada tersangka baru, dan itu juga dari pasal-pasal yang diterapkan 340, 338, Junto 55, Junto 56, dan Pak Kapolri bilang masih ada kemungkinan ada tersangka-tersangka baru, dan juga ada yang bakal diperiksa secara etik dari pihak kepolisian yang mencoba menghalang-halangi dan menutup-nutupi perkara ini. Terkait pasal yang diberikan untuk Sambo sendiri gimana Bang? Pasal 340 memang pasal yang mungkin pas untuk diterapkan, tergantung nanti pembuktiannya nanti 340, karena di sini ada unsur perencanaan seperti yang sudah disampaikan Pak Kapolri tadi. Ada usaha untuk mengatur skenario terhadap pembunuhan ini, jadi itu mungkin pasal yang penerapan yang tepat yang diterapkan oleh penyidik pada saat ini. Berarti ada 2 pasal? Ada 2 pasal, 340, 338. Untuk kita dari kuasa hukum sendiri Bang, apalagi nih Bang ya yang ingin disampaikan lagi, termasuk mungkin informasi yang disebut adanya pelecehan, kemudian juga yang pencabutan CCTV Bang. Jadi tentang yang laporan pelecehan pernah dilaporkan di Polda Metro yang ditarik ke Bareskrim, yang kemarin juga dibilang akan dievaluasi oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, mungkin sudah terbantahkan dengan adanya tersangka dari Pak FS ini dengan pasal 340, dan bahasa yang selama ini keluar di publik kan ada tembak-menembak, dan itu sudah dibantah oleh Pak Kapolri tadi bahwa tidak ada menembak, tapi adanya pasal penembakan, perbuatan penembakan yang dilakukan oleh FS dan rekan-rekan. Untuk tindakan kita sendiri Bang, kedepannya setelah malam ini Bang, apa Bang kepada pihak keluarga? Kami akan tetap melakukan pengawalan terhadap perkara ini, dan kami akan tetap mendampingi keluarga. Jika ada pemeriksaan lebih lanjut, itu mungkin kami tetap lanjutkan. Oke Bang. Bang, terkait motif yang ada keinginan kita untuk diungkap Bang, motif pembunuhan ini. Sepertinya tadi kan Pak Kapolri juga bilang motif pembunuhan itu akan tetap didalami. Sampai saat ini kan belum bisa disampaikan apa motifnya, kita tunggu aja nanti sama-sama. Oke Bang, siap. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Oke, itu Tribuners keterangan daripada pihak kuasa hukum daripada keluarga Brigadir Yosua, Tribuners, di mana Kapolri baru saja melakukan press release dan menetapkan FS, Irjen Pol FS sebagai tersangka atau dengan dijerat pasal 340 atau pembunuhan berencana, Tribuners. Dan ini situasi terkini di lokasi, Tribuners. Berarti belum beres juga ya? Masih lanjut. Oke. Mungkin yang dari
diem dari visum itu malam awal 348 junto 338. Kita akan coba ngobrol santai lagi dengan kuasa hukum daripada Brigadir Yosua. Itu kan tadi 340 junto 338. 38 itu kan ke bagian yang memang salah satu tersangka. Berarti ada 340 yang memang kalau dugaan kita tuh salah satu otaknya, pasti otaknya. Kalau yang lainnya tuh mungkin pembunuhan biasa yang secara tiba-tiba disuruh, kemungkinan ya. Kan dia 340 junto 338. Kalau kita tanya, tadi pertanyaannya 340 yang disampaikan sama Ramos bahwa otak pelaku dia merekonstruksi suatu peristiwa hukum, dia perencananya yang disampaikan sama Pak Kapolri tadi. Oke bang, untuk apa itu bang? Mungkin sedikit bang terkait, ada tidak disinggung terkait otopsi pertama itu bang? Apakah tanggapannya terkait itu bang? Jadi memang dari awal kami kan awal mulanya perkara ini kan ada kecurigaan tentang hasil otopsi awal yang dibilang ada satu tembakan, padahal setelah di awal mula juga dibuka keadaan mayat jenazah pada saat itu ada beberapa luka. Dan sampai saat ini kami juga melihat dari pihak keluarga, dari pihak Dokes belum dimintai pertanggungjawaban terhadap hal itu. Karena tadi dari beberapa yang disebutkan itu kan ada dari Bareskrim, di Propam, ada dari Polda Metro dan Polres Jakarta Selatan. Sementara dokter yang memeriksa itu juga seharusnya diperiksa, ya karena mereka yang memulai awal mula ini kan ikut serta, ya untuk menghalang-halangi dan menutupi tersebut. Jadi itu harus tetap diperiksa supaya ini juga semua orang yang melakukan perbuatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, jangan sampai terjadi lagi. Oke bang, artinya bisa disebutkan bahwasanya tim Dokes sendiri yang melakukan otopsi ini ikut menutup-nutupi gitu bang ya? Iya. Oke. Nah, tanda tangan. Tanda tangan itu. Oh itu kemarin tanda tangan juga bang? Dan itu kan ada sumpah juga, kedokteran secara etika kedokteran, mereka harus menyampaikan secara jujur, tidak boleh menutup-nutupin. Oke, kalau tim kuasa hukum sendiri mengetahui tidak bang berapa orang tim Dokes yang terlibat proses otopsi itu bang? Nah itu belum terkonfirmasi, tapi kan itu sudah pasti ketika orang melakukan visum erpatum, otopsi atau segala macam ada surat perintahnya itu. Surat paling tidak ada surat tugas. Surat tugasnya bang ya? Iya itu nanti bisa ditanyakan kepada pihak Dokes lah. Dokes Polri. Artinya selain mengapresiasi tindakan dari Kapolri sendiri, berharap juga ini tim yang terlibat, orang-orang yang terlibat termasuk Dokes ikut diperiksa segera bang? Iya, supaya jangan mereka bertanggung jawab lah terhadap profesi mereka karena mereka disumpah dan mereka harus bertanggung jawab juga atas usaha untuk menutupi dan menghalang-halangi ini. Terlepas itu sengaja atau tidak ya. Oke, siap. Oke bang, terima kasih bang. Soal selama ini kan kronologi yang disampaikan ada terjadi tembak menembak kan, dan itu yang menyampaikan Humas Mabes Polri kan. Kadif Seperti apa Humas. bang melihat ini kan, karena kan informasi itu sampai hari Sudah ini disebarluaskan ya? kan. Ya, sebenarnya ya kemarin kan awal mula itu Pak Karopenmas yang melakukan konferensi pers yang membuat framing di masyarakat, lalu diikuti oleh Kapolres Jakarta Selatan. Ya kita berharap itu juga diperiksa supaya mereka bisa dimintai pertanggungjawaban apa niatan mereka melakukan hal tersebut, yang menyampaikan hal itu kepada publik. Sebenarnya mereka pejabat publik tidak bisa sembarangan memberikan statement yang menyebabkan perkara ini menjadi kisruh. Termasuk persoalan menyebutkan bahwa bukan ada pelecehan seksual itu. Ya, itu harus dipertanyakan juga dari mana mereka mendapat alibi itu. Itu kan sebenarnya alibi, belum fakta. Mereka belum melakukan penyelidikan sudah berani mengeluarkan statement bahwa ini ada tembak-menembak, pelecehan seksual dan segala macam. Itu tidak. Kami harap itu jangan sampai terjadi lagi pejabat publik memberikan statement yang belum dilakukan penyelidikan tapi sudah memberikan statement yang membuat framing pola pikir stigma dalam masyarakat. Ada kita meminta untuk memperbaiki nama baik Pak? Rehabilitasi nama baik nanti kita ajukan dari tim penasihat hukum atau nanti dapat permintaan resmi dari keluarga supaya ini jangan sampai stigma ini sudah sangat mendalam kepada keluarga. Oke, sejauh ini proses berjalan tidak ada kita temuin bang bukti yang mengarah bahwa ada pelecehan seksual itu. Ya dari hasil penyidikan kita berpatokan seperti itu karena kan penyidik sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, sudah terjawab lah apa yang menjadi stigma masyarakat saat ini ada terjadinya pelecehan seksual dari pernyataan Kapolri tadi dan hasil dari penyidikan sementara dari pihak penyidik Mabes Polri. Ya begini, mengenai pelecehan itu seharusnya Ibu PC itu harus diperiksa dulu.
Itu yang pertama. Kalau memang ingin dibuktikan, kalau memang itu ingin dikejar, Ibu PC harus keluar dan harus berbicara jujur. Itu yang paling penting. Jadi framing itu sekarang kita patahkan karena sudah disampaikan ini tidak terjadi tembak menembak. Ya, motifnya memang kita belum tahu. Tapi yang pastinya pelecehan seksual itu tidak bisa diungkap selama PC tidak keluar untuk menyatakan sikapnya di hadapan publik atau di hadapan penyidik. Itu yang paling penting. Oke Bang, kita bertanyakan itu kemarin Ibu PC sendiri udah keluar ke publik satu kali, dan apa tanggapan terkait statement yang dia keluarkan Bang pada saat itu Bang? Tadi kan LPSK juga sudah bertemu tadi sama pihak PC, ada melakukan asesmen, tapi LPSK juga belum mengeluarkan apa hasil dari asesmen tersebut. Jadi kita sama-sama menunggu apa yang disampaikan PC kepada tim asesmen. Oke. Tapi kemarin kan beliau keluar dan mengeluarkan sebuah statement. Pihak pengacara atau kuasa hukum sendiri berharapnya statement apa yang keluar daripada Ibu PC sendiri selain dari klarifikasi terkait atau selain dari statement pelecehan itu Bang? Apakah permohonan maaf atau bagaimana Bang? Ya, statement Ibu PC pada malam itu kan mengikhlaskan permasalahan ini yang terjadi terhadap keluarga. Tapi memang kita belum tahu mengikhlaskan itu apakah dia sudah pasrah terhadap perkara ini, kita nggak tahu. Tapi dia sudah bilang mengikhlaskan, tapi memang arti kata mengikhlaskan itu sebenarnya luas. Kita belum bisa, keluarga juga belum pernah meminta apa yang harus disampaikan Ibu PC atau minta segala macam. Oke, siap. Ibu PC tadi kan sudah disebutkan bahwa di dalam kejadian itu salah satu dari semua yang disebut tadi Ibu PC ada. Kawan-kawan dengar tadi kan? Tadi sudah disebutkan oleh Kapolri dan Kabar Eskrim, Ibu PC ada di dalam kejadian itu. Artinya dia menyaksikan kejadian itu. Lebih lanjutnya ya tergantung pemeriksaan penyidik untuk menindaklanjuti apakah benar atau memang itu sebuah opini. Oke, siap. Oke Bang, kasih Bang. Siap. Thank you Bang. Lumayan. Oke, lanjut. Dekat itu ya, pegang. Dosa. Oke, langsung ngomong aja. Oke, langsung. Ini kan dengan ditetapkannya Pak FS sebagai tersangka, gimana keluarga menanggapi? Kami menanggapinya, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah sampai 3 kali memerintahkan Pak Listio Sigit selaku Kapolri untuk mengungkap kasus ini. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Listio Sigit selaku Kapolri di negara kita ini yang sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus kematian anak kita Nofriansah Yosua. Dan begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim khusus yang sudah bekerja siang dan malam agar terungkap siapa pelaku aktor utamanya di belakang ini. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengar pengumuman ataupun yang diumumkan oleh Pak Listio Sigit, Pak Kapolri. Kita sudah mendengar penambahan tersangka yang memerintah berada untuk menembak anak kita. Artinya ini sesuai dengan harapan Pak yang selama ini dipikirkan oleh keluarga. Dari awal memang kita keluarga, semenjak saya lihat sendiri, saya buka peti jenazah, saya sudah melihat luka-luka di wajah anak dan di dadanya ini dan gerahamnya ini digeser. Sempat saya utarakan sama Pak Simatupang yang mengantar, ini bukan ditembak lagi, ini sudah dianiaya. Ternyata sampai saat ini sudah terbukti bahwa anak kita dianiaya. Jadi apa yang Bapak tunggu sekarang Pak? Kita menunggu, kami keluarga menunggu keadilan. Kiranya di negara kita ini berjalan hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Apabila nanti FS meminta maaf ke Bapak gimana? Kita selaku umat manusia, apalagi kita di negara ini menurut agamanya masing-masing, pintu maaf tetap terbuka. Tetapi di negara kita ini ada hukum, di negara kita Republik Indonesia. Ya berjalan
hukum yang ada di negara kita sesuai dengan apa yang diperbuat beliau. Ada harapan lain ke pihak Polri, Pak? Harapan kami kiranya Polri selalu dalam keadaan sehat untuk menuntas setuntas-tuntasnya ini permasalahan kematian anak kita. Dari penyidikan tadi apa yang belum Bapak temukan dari fakta-fakta itu? Dari penyidikan tadi yang belum diumumkan itu tadi diberitakan oleh Pak Listio Sigit soal apa namanya tadi? Motif dari permasalahan ini. Hal apa makanya terjadi tembak-menembak? Yang ditembak anak kita. Jadi kita masih menunggu juga Pak ya? Kita sabar menunggu. Soalnya itu para tim khusus yang dibentuk Pak Listio Sigit lagi bekerja keras siang malam untuk mengungkap. Pak, kepada Pak FS sendiri Bapak harapannya apa Pak? Kepada Bapak FS kiranya beliau berterus terang kepada penyidik apa motif dari terjadinya semuanya. Kami pun dari awal tidak menyangka di rumah beliau itu kejadian ini. Soalnya selama ini anak kita almarhum tidak pernah bercerita soal yang pahit lah entah apa. Selalu yang enak keadaannya di rumah Pak Ferdi Sambo. Sesudah kejadian ini kami kayak terkejut, kok bisa jadi begitu. Ternyata inilah kami memohon kepada Pak Ferdi Sambo supaya terbuka kepada penyidik apa motifnya. Kepada Ibu Vicky sendiri Pak? Kepada Ibu Putri, kiranya Ibu Putri jangan selalu sembunyi di balik layar, tampillah ke permukaan. Sekarang sudah polisi menetapkan Bapak Ferdi Sambo selaku tersangka. Jangan lagi menyembunyikan diri. Jujurlah terhadap penyidik. Ke depan keluarga akan bagaimana terhadap sudah ditetapkan ini kan akan masuk ke penuntutan Pak, persidangan dan segala macam. Kita keluarga besar, kita menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik dan kepada tim lawyer untuk mengawal semua permasalahan ini dan kiranya hukum dijalankan seadil-adilnya di negara kita. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Baik, terima kasih Bapak. Pak, terkait dengan Ibu sendiri dengan kabar ini bagaimana kondisi Ibu? Ibu sekarang lagi udah shock, soalnya dibilang ditembak, bukan tembak menembak. Memang firasat dia selaku seorang ibu selama ini memang terbukti sekarang. Selama ini kan berita yang sampai kepada kita yang diantarkan oleh para petugas dari Mabes bahwa kejadiannya tembak menembak, ternyata ditembak. Nah, kita sangat sedih, anak kita diperlakukan ya, biarlah masyarakat yang meninggal. Dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada dukungan masyarakat seluruh Indonesia yang membawakan dalam doa agar kasus ini cepat terungkap dan pelaku utamanya. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, apalagi terhadap Bapak Mahfud MD yang begitu merespon segala keluhan-keluhan kami waktu kami menghadap beliau di kantor Menko Polhukam. Terima kasih cukup ya. Halo. Kita sekalian, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Dong Memberita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan Pemimpin Redaksi Warta Kota. Siang ini kita akan berdiskusi kembali. Kalau kemarin sudah berdiskusi dengan Bang Petrazen, pengacaranya Mbak atau Ibu Putri, kemudian Mas Eka, pengacaranya keluarga Brigadir J. Siang ini atau tepatnya sore ini kita akan berbincang dengan pengacara dari Bayangkara 2 atau Barada 2, Richard Eliezer atau Barada E, yang berstatus tersangka dengan 3 pasal dalam kasus kematian Brigadir J di kediaman mantan Kadif Propam Mabes Polri Bapak Irjen Ferdi Sambo. Di sebelah kanan saya sudah ada pengacara yang eksentrik, ya, rambut gondrong, Bang Delipa Yumara. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Salam sehat. Salam sehat, salam sejahtera. Puji Tuhan. Sehat. Baik, salam sehat. Bang Olip, saya panggil beliau Bang Olip, masih muda. Kami tahun kelahiran sama, jadi semangat. Energik. Saya akan panggil beliau Bang Olip. Bang Olip, kita tahu atau publik sudah tahu bahwa pengacara Barada E sebelumnya sudah ada Andreas Nahot. Iya. Sekarang Abang bisa cerita di seputar pergantian ini?
Ya, jadi seputar pergantian ya. Jadi pada hari Sabtu kita ditelepon dari Mabes Polri, dari Bareskrim untuk segera merapat ke Bareskrim, ke ruang sidik lantai 4 Bareskrim, karena ada yang darurat, ada yang penting darurat dan untuk kepentingan negara. Ya, namanya kita pengacara merah putih. Pengacara merah putih itu pengacara yang benderanya merah putih. Nah, tapi kan kita semua kan merah putih semua kan. Jadi kita pengacara negara merah putih ini kan. Nah, kita datang, dipanggil ya kita datang. Biasanya juga begitu, kalau dipanggil ya kita datang oleh kawan-kawan penyidik. Kalau ada yang darurat kebutuhan pengacara, ya kami datang dipanggil. Itu namanya tugas negara bagi kami. Di wilayah pengacara ada pekerjaan swasta, ada kita mendampingi swasta sebagai hukum pribadi, tapi ada juga kita bertanggung jawab dan mendampingi negara kalau negara butuh begitu, karena itu adalah ya memang kewajiban kita dan itu memang diatur dalam undang-undang profesi advokat juga. Nah, ketika kita dipanggil kemari ke Bareskrim, nah kita sampai ke sana dijelaskan semuanya bahwasanya pengacara dari Baradae mengundurkan diri. Penyebabnya apa? Nggak tahu. Tapi yang paling penting segera bertemu dengan Baradae untuk siapa tahu mau menjadi kita menjadi kuasa hukumnya dia atau dia mau memakai kita menjadi kuasa hukum. Ini yang dimaksud negara menyediakan pengacara kepada tersangka, karena ini kan tersangka pembunuhan, otomatis perlu kuasa hukum supaya penyidikan berjalan formil, tidak ada cacat formil. Itu kepentingannya yang paling utama. Oke. Kita kemudian bertemu dengan Baradae, kita bicara banyak apa kepentingannya. Dia mau menggunakan kami sebagai kuasa hukum, yaitu saya Dewi Payumara dan tim, yaitu Pak Muhammad Burhanuddin. Kita semua berdua aja karena kita pikir ya ini perkara lumayan berisiko, ya dua orang yang sudah senior aja lah gitu. Oke, jadi kita kemudian membuat kuasa dari Baradae ke kita. Nah, ini adalah surat kuasanya. Surat kuasa ini dari Richard memberikan kuasa ke kami selaku kuasa hukum, yaitu Dewi Payumara dan Burhanuddin. Ya. Oke, di sini tertulis yang surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Ya. Bahkan ada nomor KTP, tanggal lahir di Manado 14 Mei 98, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan, pekerjaan Polri, alamat Jasrama Brimob Cikeas. Ya. Kampung Kaduk Kubur, Cikeas Udik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, oke. Dan beliau, Mbak Richard ini memberikan kuasa kepada saya, Dewi Payumara, sarjana hukum, sarjana psikologi, dan Muhammad Burhanuddin, sarjana hukum dan magister hukum. Bang Olip tadi menyebut bahwa keberadaan Bang Olip dengan Baradae adalah karena dipanggil Bareskrim. Ya. Berarti abang dalam hal ini karena di luar ditanya, Baradae kan gajinya kecil, nggak mungkin bayar pengacara. Berarti abang dari Bareskrim ya? Iyalah, kita juga nggak mungkin minta minta pembayaran dari Baradae kan. Tentunya kita ini kan ada yang namanya pekerjaan membela negara. Nah, kewiraan kan ada. Kita bela negara gimana? Karena kita kapasitas sebagai pengacara, ya kita bela negara, pengacara kita sebagai pengacara kan gitu kan. Bekerja untuk kepentingan negara. Nah, itulah yang menjadi dasar landasan kita kemudian menerima perintah dari penyidik dari Bareskrim untuk bisa diminta untuk mendampingi Baradae. Baik. Bang Olip tadi menyebut sudah bertemu dengan Baradae. Sudah. Pertama-tama apa yang abang lakukan pendekatan? Biasanya kan orang begini dia dituntut dituduhkan 3 pasal, agak berat kan. Ya. Pendekatan apa yang abang lakukan sehingga bisa berbicara? Jadi sekitar jam 2 kita harus menunggu Baradae kan masih tidur, kecapean dia di ruang sebelah. Jadi setelah dia bangun seger, saya masuk. Jam 2 siang. Oke. Kan dia pemeriksaan muter-muter lama itu sampai nggak selesai itu kan, sampai ini sampai dia juga pusing kan, nggak tidur. Nah, ketika jam 2 dia bangun, ya kita temui dia di satu ruangan khusus. Di ruangan itu ya kita ngobrol, tapi ya memang dia masih pucat, masih galau, masih tertekan, masih cemas. Bahkan ke kita dia masih mikir, Bang, kalau saya jawab ini bagaimana? Kalau saya jawab begini, hukuman saya bagaimana? Loh, kok Anda bisa beda-beda ini ceritanya kan gitu kan. Ya saya masih mikir, Bang, dia cuma bicara simpul-simpul kecil nih. Kalau dia melakukan bagaimana, kalau nggak melakukan bagaimana kan begitu kan. Atau dia inilah ini. Oke. Gini deh, Anda agamanya apa? Oh, dari Manado. Oh, udah. Ngana dari Manado. Kita kan lama di Bitung.
Kita pakai bahasa Manado. Iya. Kita bahasa Manado sama dia, kita gali dia punya pengalaman hidupnya di Manado, kita dapat. Oke, dia mulai tenang. Tapi kemudian kita kalau mulai wawancara, ya kita harus berdoa dulu. Karena ini Kristen, kita kebetulan Kristen juga. Ya sudah lah. Ini sekarang kita pengacara nih, Baradae, Richard. Tapi sekarang kita menjadi pendeta dulu lah. Kita berhenti dari pengacara. Hari ini kita jadi pendeta siang ini. Akhirnya mari kita berdoa. Richard, kau yang berdoa bukan kita. Bang, saya nggak bisa berdoa bang. Saya bingung bang. Oke, kalau gitu saya berdoa. Saya pendeta ya, pendeta ingat, Ani pendeta ya. Jadi kita berdoa secara Kristiani, ya panjanglah kita berdoa. Tentunya doa-doa saya juga nyasar ke pikiran dia kan. Minta tolong Tuhan segala macam. Tapi saya bilang kiranya Tuhan menolong kawan saya Baradae ini supaya dia bisa tenang hidupnya, bisa plong, bisa nyaman, terus kemudian bisa menceritakan apa adanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di sini masuk bukan hanya pendeta, tapi psikolog ya? Ya, kan saya psikolog juga. Lulusan dari UI nih, gini-gini. Jelek-jelek ini lulusan dari kampus Universitas Indonesia ya. Hukum juga Universitas Indonesia. Hukum dari UI. Psikolog juga? Dia dari UI. Kita ada kawan saya S2 UI, lanjut. Ya, nah. Baru kita masuk. Nah, tapi dia masih udah tenang dia. Setelah berdoa, dia tenang, dia lemes gitu. Kelihatannya dalam hati kita. Setannya kabur nih kayaknya. Apa malaikat turun belum tahu juga. Belum yakin kita kalau ada malaikat turun ke dia kan. Kita lagu rohani. Lagunya Indah Pada Waktunya sama Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dua lagu rohani itu yang biasa dinyanyikan buat orang-orang seperti dia kan. Buat kita juga kalau kita galau. Setelah dia ikut nyanyi. Ikut nyanyi ya sudah. Setelah dia ikut nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Oh selesai. Ini udah aman kalau dia ikut nyanyi kan berarti kan udah pulang gitu kan. Udah. Bang Richard, sekarang Ane sudah jadi pendeta, sekarang Ane mau jadi pengacara lagi. Kontak dulu, Ane jadi psikolog dulu deh. Persoalan hidup lu apa sih? Kan gitu. Bang, pacar saya bang, si Willy. Saya ingat pacar. Gue bilang mau telepon. Mana nomornya? Ada anggota Brimob, kasih nomornya. Ya, telepon dulu, ngobrol dulu sama si Willy. Ini pacarnya nih. Lama dia ngobrol-ngobrol sama nangis-nangisan kan, udah selesai dah. Ini persentuhan kepribadian kan. Lama dia nggak bisa komunikasi sama pacarnya, itu kan sakit hati kan. Namanya kalau orang Manado, Maitua. Kita pergi Maitua, di mana dia pulang ke Manado kan. Kita tinggal di sini kan. Tangis-tangisan oke. Kita bicara juga sama si DP Maitua kan, DP pacar kan. Udah, kita udah bicara oke. Nah sekarang kita masuk ke sesi psikologis. Sorry, pacarnya di mana tinggal? Tadinya di Jakarta, dia pulang Manado. Gara-gara beginian. Pacarnya nggak punya pegangan. Kita juga kalau punya pacar nggak punya pegangan, kabur pacar kita kan. Ya oke, setelah itu detail ya, yang saya alamin. Oke, setelah itu ya sudah. Kalau gitu gini, kan kau sudah damai, sudah plong. Saya pikir-pikir nih pakai ilmu jiwa dulu nih, kayaknya roh Tuhan sudah masuk nih, malaikat sudah masuk ke jiwanya. Saya tanya pergi nih kan gitu kan. Ya oke, kalau gitu mau cerita apa adanya? Mau bang, cerita banyak kertas oke. Dia udah sempat tulis tapi salah semua tuh kan, berapa kali dia tulis salah semua. Oke, saya kasih 4 lembar kertas, tulislah, bebas, suka-suka. Kau Richard tulislah, nganape pikiran apa adanya ngana tulislah di tulisan itu, nganape pengalaman batin, nganape pengalaman yang terjadi apa yang tertekan-tekan hilangkan, pokoknya apa yang ngana lihat kan gitu kan, apa yang ngana lihat. Ya bang, kita juga mau tulis itu kan. Oke, kasih pulpen, saya tinggal dong. Namanya kita juga nggak boleh melototin. Ya sudah, saya setelkan lagu rohani lagi, saya tinggal. Itu cepat tuh, tetet, 2 jam jadi kan gitu kan. Jadi 4 lembar, jago juga dicerita. Ini ngarah apa enggak? Kita baca dong, ini runtut semua nih. Ini kayaknya ini fakta-faktanya nih kan. Dari tanggal 2 Juli, 3 Juli, 4 Juli, 5 Juli, 6 Juli, ini kan ada saya akhirnya menyingkat-nyingkat apa yang diceritakan juga. Tulisan saya sih jelek ya, tapi cukup lah, bagus lah. Ini contoh-contoh di mana jam 12 malam, tanggal pernikahan di Magelang, ada tulisannya. Kemudian, ya ini tulisan-tulisan saya juga nih. Saya kan tadinya menuliskan buat dia ini kan tadinya kan. Nah, maksudnya ada Magelang pernikahan? Hari acara pernikahan lah. Acara apa? Ulang tahun pernikahan. Irjen? Kerjamu. Oh, jadi ke Magelang itu? Iya, dalam rangka macam-macam, termasuk ini kan 2 Juli dengan siapa-siapa, kemudian kan sampai dengan siapa-siapa, ya kan? Sampai ini siapa-siapa kan, 3 Juli, 4 Juli, 5 Juli, 6 Juli, 7 Juli, nah, 8 Juli dia baru cerita juga. Nah, tapi kan kita biarkan aja dia bicara. Setelah kita akhirnya gitu lah, kau tulislah semuanya. Ya, setelah itu dia tulis panjang. 2 jam jadi kita baca sudah.
Ini rasanya ini sudah benar nih dia nih, apa yang diomongkan nih. Oke, kita koordinasi lagi dengan Bareskrim, dengan penyidik. Oke Bang, ini udah siap semua nih kan, kelihatannya jiwanya udah masuk ini. Udah masuk kembali nih, roh Tuhan ini kan. Bareskrim mendatain ulang dengan BAP sebelumnya. Wah, ini masuk nih. Yaudah, dimajikan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang lain, ini lebih pas ini. Nah gitu. Oke, kalau gitu kita BAP si Baradae. Memang di BAP keluar semua. Nggak tahu itu Tuhan bekerja di pikiran dia sehingga semua data itu begitu jelas disampaikan. Ketika data itu begitu jelas disampaikan dalam BAP itu pro justisia. Tapi 4 surat ini adalah surat-surat yang dia buat tulisan tangan. Itu dicap jempol dia. Oke. 4 surat ini tulisan tangan dia di tanda tangan. Saya minta kiri kanan atas bawah tanda tangan, cap 2 setiap sebentar. Ini jarum. Nah, itu kemudian diolah menjadi bagian dari penyidikan. Oh, itu bisa menjadi bagian dari penyidikan. Iya kan itu barang bukti? Bisa barang bukti, tapi kan itu kan bukan pro justisia karena kan tulisan tangan di konversi ke dalam BAP. Dalam pemeriksaan ulang kita dampingin dia sehingga jadi curahan hati tadi itu menjadi barang bukti bagian dari iya, barang bukti tapi diulang untuk dimasukkan dalam BAP. Okay. Dan kita mendampingi itu saya dan Burhanuddin. Saya dengan pengacara satu Burhanuddin. Dan kita menyimak setiap perkataan, setiap cerita di situ dan detail banget. Kita rekam dong. Namanya kita pengacara kan ahli merekam. Orang cewek cantik kita rekam, masa yang begini enggak gitu. Gitu. Nah, kita rekam dengan baik. Oke, sudah dapat posisinya. Oke, tanda tangan semua sepakat. Baradae udah emang itu padanya teken. Tanda tangan BAP kami sebagai yang mengetahui cerita ini. Abang bertemu dia tanggal berapa itu? Minggu kemarin? Iya, hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Ya, kita lupa tanggal lah. Sabtu tanggal berapa? Sabtu berarti tanggal 6. Nah, tanggal 6. Tanggal kemarin. Iya, tanggal kemarin. Ini kan tanggal 6 berarti sebulan dari kejadian kita tahu bahwa versi sebelumnya bahwa baku tembak atau tembak menembak bukan. Iya, versi sebelumnya kan skenario tembak menembak. Nah, apa yang disampaikan Baradae setelah bertemu apa? Ya apa dan yang disampaikan ya tidak ada tembak menembak, yang ada tembak menembak. Yang ada tembak-tembak. Yang ada tembak-tembak yang menembak si Joshua atau dia? Itu masuk ke substansi. Okay. Nah, nanti biar penyidik yang cerita itu. Pasti tidak ada tembak menembak. Tidak ada tembak menembak satu arah, tapi adanya tembak-tembak begitu. Tembak-tembak itu apakah bisa disebut 2 kali tembakan? Bu, namanya tembak dor. Nah, itu tembak-tembak tuh. Ada tembak doang dor. Tembak-tembak itu bisa lebih dari 2. Dor kan gitu. Apalagi kalau brand kan gitu. Oke. Baradae atau Richard kan tersangka tanggal 3 Agustus. Dia memberi testimoni ke Abang tanggal 6. Berarti sudah tersangka dulu. Iya, dia tersangka. Tersangka kan sesuatu yang dikira-kira masuk unsur kan. Okay. Tapi kalau masuk unsur, kalau ceritanya berbeda juga, ceritanya ini juga berbahaya juga. Dia tersangka, makanya ketika dijadikan tersangka, pusing lah ini pengacara terdahulu kelihatannya. Karena ceritanya nggak masuk akal, tapi dia jadi tersangka kan. Gitu. Makanya akhirnya dia minta cabut pernyataan BAP terdahulu, dia minta BAP baru. Oke. Jadi BAP dengan pengacara yang terdahulu sudah dicabut, BAP yang baru termasuk testimoni 4 lembar tadi. Iya, itu langsung BAP dong sebagai ceritanya dia. Kalau BAP terdahulu dia dijerat pasal 340, 338. Nah, di BAP dia 338, junto 5556. Tapi versi lama dan versi baru. Nah, kalau yang terbaru ini apakah masuk unsur itu? Masuk unsurnya 338. 338 junto 5556. Oh, tetap masuk. Tetap masuk. Pertanyaan saya, apakah dia mengakui dia yang melakukan? Ya, kalau dia sudah merasa bersalah, udah sampaikan permintaan maaf kan berarti ya sudahlah. Ya, itu orang yang bersalah kan berarti dia melakukan. Dia udah sampaikan ke kita juga kok dia melakukan. Oke. Jadi pada tanggal 8 itu kronologi yang dia ceritakan, apakah kalau yang versi yang lain kan si brigadir ini keluar dari kamar masuk substansif. Jadi yang terdahulu berbeda dengan sekarang. Pokoknya itu tidak pokoknya itu berbeda dengan sekarang. Sekarang ini berbeda. Sekarang ini yang terbaru nih yang jadi fakta. Oh, jadi ini udah di substansi ya. Tapi bahwa yang sebelumnya disebut itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Begini, ngakunya ceweknya cantik, ternyata pas kita lihat menonton ternyata jelek, yang gitu kan. Ya kira-kira begitulah. Berbeda kan, cantik sama jelek kan begitu. Ya contohnya gitu lah sederhana. Baik. Bang Olip selama ini dia tinggal di di alamat seperti tadi
yang di KTP atau tinggal Cikes. di rumahnya? Ya kita nggak tahu dia tinggal di mana, yang jelas setiap hari ngikutin ya namanya ajudan pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Posisi dia sebagai ajudan untuk Sambo atau istrinya? Ya dia driver bebas lah. Kadang kan keluarga ini kan, bisa ke anaknya, bisa ke istrinya, bisa ke sambonya. Oh jadi posisi dia driver ya? Iya, Bukan Iya. seperti disebut sebagai Iya, ajudan ya? enggak, kalau menurut cerita dia bebas, kadang driver, kadang pengawal, bebas lah namanya. Namanya juga ajudan. Saya punya ajudan juga bebas, kadang jadi driver, kadang jadi tukang masak, itu orang itu. Bebas namanya ajudan. Bang Ali yang sering dipertanyakan orang juga, kok senjatanya canggih betul? Abang mungkin sebut ini materi, tapi perlu diketahui, apakah itu senjata dia? Saya nggak ngerti senjata ya. Saya itu bukan orang yang megang pistol, jadi nggak ngerti senjata bagus apa nggak tahu saya. Jadi susah jawabnya itu. Gitu. Oke, baik. Saya kembali ke pertanyaan setelah bertemu Baradae. Tim kami di Manado coba mencari orang tuanya, Ya. tapi tidak ketahuan. Apakah ada abang kontak dengan keluarganya? Jadi waktu ketemu dengan Baradae dia menyatakan keluarganya itu dipanggil ke Depok sini, terus kos di Depok. Karena apa? Nanti ada orangnya dari dia punya pimpinan akan mendatangi mereka untuk melakukan pengawalan. Pimpinannya dia, ya Pak, tentunya Pak Ferry Sambo. Berarti keluarganya itu didatangkan dari Iya. Manado ke Jakarta? Iya, menurut keterangan dia ya. Ini nggak masuk dalam BAP. Menurut keterangan dia secara tunannya, dia saya tanya ini keluarga di mana? Keluarga tadinya saya taruh di ini karena nanti ada bantuan pengawalan dari bos saya kan gitu kan. Ternyata setelah saya tahu gini, saya buru-buru telepon supaya ganti nomor semua, hilang dia. Nah, jadi dia Baradae ini sendiri yang minta supaya keluarganya menghilangkan diri. Takut kenapa-napa. Dia berpikirannya sudah hati-hati kan. Akhirnya keluarganya di ini udah nggak ada kabar lagi. Mungkin sudah pulang lagi ke Manado. Tapi memang keluarganya sempat Kemari karena ada undangan. Teleponnya diganti semua. Diganti semua. Atas inisiatif si Richard. Ya, Richard. Ya. Nah, kita juga nggak hilang kabar dari Eliezer tentang keluarganya ya. Bang, kalau ada nggak cerita si Baradae seberapa dekat hubungan dia dengan si almarhum Joshua? Nah, ini kan kaitannya dengan surat yang disampaikan lewat saya ya, tentang permohonan bela sungkawa kepada keluarga. Kalau dari cerita dia sangat dekat sekali dengan keluarganya. Kalau dari surat ini juga secara psikologis, surat ini menunjukkan kedekatan yang sangat-sangat amat sangat dengan keluarganya si Joshua almarhum. Si Richard ini dekat juga dengan keluarganya Joshua. Jadi keluar karena dia hanya dengan Joshua saja. bukan Joshua tapi dengan adiknya namanya Reza, dengan bapaknya yang polisi juga. Polisian juga. Jadi dekat mereka ini sering namanya sudah jadi keluarga kan? Ya dekat. Jadi secara pribadi si Richard dengan si Joshua dekat. Iya, saya sama bini saya dekat keluarga. Kadang-kadang jauh kalau kita ngumpet. Iya. Apalagi? Oke. Saya kembali Bang ke detik-detik itu kan Ibu PC dan Joshua dan Baradae baru pulang dari Magelang. Nah itu substansi bang. Substansi ya, nggak boleh masuk ke situ ya. Ya. Saat kejadian si Baradae, apakah melihat si Substansi bang. Oh ya. substansi lagi, nggak bisa masuk ke situ ya, ke Baradae Iya. melihat si Joshua apakah? Enggak, ada. Itu substansi materinya penyidik, wilayahnya kewenangan penyidikan. Oh ya benar, Baradae mengirim surat ke keluarganya Joshua, itu tulis tangan dia? Ini? Itu serangannya Baradae ini. Bisa dibacakan Bang? Atau saya bacakan? Bacakan aja. Oke. Kalau bisa baca. Gantian bacakannya. Biasanya kita bacain. Saya bacakan surat dari Baradae. Saya Baradae mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Buat Bapak Ibu dan Reza adiknya si Joshua, atau keluarga Bang Yos dia memanggilnya. Sekali lagi saya mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus selalu menguatkan Bapak Ibu, Reza serta keluarga Bang Yos. 7 Agustus. Ya. 7 Agustus berarti hari Minggu 2022 pukul 1.24 WIB. Pagi. Dini hari pagi. Richard. Ya. Baik. Terima kasih. Tadi keluarganya nggak tahu ya sekarang posisinya apakah pulang ke Manado atau Ya kita belum tahu kan nggak ada komunikasi nih. Kenapa nggak komunikasi langsung dengan keluarga? Enggak, karena dia juga nggak komunikasi, suruh ganti nomor hilang semua. Kayak korupsi lah, kalau kita KPK kan, kena KPK ganti nomor, hilang semua tuh, ting. Handphonenya hilang, orangnya juga hilang.
Bang, apakah Ya. Richard ini cerita tentang hubungan si Ibu Putri dengan Joshua? Oh, dia tidak tahu. Dia nggak tahu ya? Dia tentang itu dia tidak tahu. Dalam ceritanya juga dia nggak tahu tentang itu. Nggak ada cerita tentang itu. Soal ada desas desus juga. Nggak ada, dia nggak tahu itu. Nggak ada cerita tentang itu. Maksud saya dia tidak tahu atau abang tidak tanya? Sudah saya tanya, nggak ada, pas saya nggak tahu. Kejadian saya di luar tiba-tiba datang udah begini minta, saya nggak tahu lah. Gitu kan, dia juga nggak mau tahu urusan orang kan. Ya udah, dia punya tidak tahu gitu aja. Memang nggak tahu memang. Bang, belakangan ini kan disebut dia disuruh oleh yang punya kuasa. Apakah waktu kejadian itu dia memang disuruh? Ya kalau saya ketika masuk dalam curhatnya dia, ya emang dia disuruh, diperintah untuk menembak. Oke. Siapa yang memerintah? Ya atasannya lah. Woi, tembak, tembak, tembak. Berarti Irjen. Atasannya lah, atasannya dia lah. Ya kita nggak bisa bicara ini orang, kita juga nggak berani bicara. Oke. Atasannya ya. Bang Alif sekarang berada dilindungi. LPSK ini kan cepat berubah ya. Tadinya dia sebagai Tersangka. Oke, tersangka, sekarang jadi Lagi diupayakan dilindungi kan. Hari ini kan LPSK tanggal berapa ini? ini tanggal 9. Nah, tanggal 9 tadi pagi iya kah? 9 kah? 10, 9 kan? Tanggal 9 LPSK hari ini mendatangi Bareskrim. Koordinasi supaya nanti ada keputusan cepat tentang dia mendapatkan perlindungan LPSK dan dia sebagai justice collaborator. Ini lagi dianalisa. Abang sebagai pengacara, apakah ada kekhawatiran bahwa keselamatan Richard ini terganggu, terancam? Kalau di Bareskrim dia nggak terancam. Di penyidikan dia tidak terancam. Dia merasa aman, dia nyaman di sana. Dijaga Brimob juga kok, dikawal, makan minum terjamin. Sehari 3 kali, bahkan 4 kali. Ya kan? Kita juga ketika masuk Bareskrim ya bagus juga. Kita juga dikasih makan. Pagi, siang, sore, siang, malam, pagi juga kasih makan kita. Hebat sekali nih Bareskrim ini sekarang ini kan. Tamu semua dikasih makan. Dalam kasus ini apakah dia ada berpotensi terancam keselamatan jiwanya? Kalau dalam kasus ini proses sampai persidangan punya potensi terancam karena kalau dia misalnya tidak di bawah lindungan Bareskrim, bisa jadi kan ya kita nggak tahu lah terancamnya itu kan, makanya memang pengawalan dia di Bareskrim sangat ketat sekali sehingga susah orang luar bisa tembus. Oke. Nah, Bang Walid juga menyebut ada semacam ancaman. Ancaman itu apakah inline dengan ancaman dihadapi si Richard? Saya? Ya. Oh saya kalau saya sih ada pernyataan supaya berhenti aja lah begini itu kan bagian dari triggering untuk supaya kita nggak jadi pengacara. Tapi kan kita pengacara udah lama, udah 22 tahun, 24 tahun lah kita jadi pengacara ini kan. Dari zaman dulu udah hampir dibunuh, hampir kita tenggelamin, udah macam-macam deh. Ya kita biasa aja lah hidup. Makanya kita kalau jadi pengacara nggak boleh pakai jas, ketahuan kita jadi pengacara, mending kita jadi musisi aja pakai kan nggak tahu kita pengacara bukannya kan, bebas kita kemana-mana kan. Kalau pakai jas pakai dasi mati kita. Satu hal kelemahan saya kalau pakai jas pakai dasi nggak bisa ngomong. Oh gitu ya? Iya, langsung ngomong begitu. Mau ngomong apa? Ya jadi goblok. Itu kelemahan saya kalau pakai jas. Makanya kalau orang tanya suruh pakai jas, ya nggak bisa. Tapi kalau jadi pendeta pakai jas kan enak. Wah kan gitu. Tapi kalau kita ya pengacara gini aja lah, ya kan? Tribuners perlu tahu bahwa Bang Walid ini juga musisi dan vokalis ya. Next time kita ulas soal itu. Ya. Tapi hari ini kita tentang Siap. Barada Bang Walid nanti malam dalam hal ini pemerintah juga tampaknya mendorong supaya kasus ini clear. Di malam atau sore ini katanya akan ada tersangka baru yang akan diumumkan berdasarkan info dari Pak Menko Polhukam. Apa harapan Bang Walid? Atau harapan dari Barada Kalau harapan dari Barada sih semoga kasusnya terang ya, supaya paling enggak siapa yang salah siapa yang benar ketahuan. Walaupun dia mengaku salah, paling enggak ya ini kan saya kan polisi Brimob, saya menjalankan perintah atasan. Tapi saya juga takut kata dia gitu kan. Tapi karena ketakutan juga, kalau nggak saya menembak saya ditembak kan gitu kan. Sama yang nyuruh nembak kan gitu kan. Makanya dia sembari dar gitu aja. Ya itulah perintah dari atasan. Kadang-kadang perintah yang melanggar hukum berbahaya kan. Tapi kan karena dia gini, karena dia itu adalah prajurit Brimob yang terbiasa perintah komando, ya tentu apa kata komandonya dijalankan sama kayak Brimob di Papua, perintah tembak dadar gitu kan. Apakah itu dipersalahkan? Kita lihat secara proses pelaksanaannya gitu.
Bang, satu pertanyaan terakhir. Kejadian apakah benar tanggal 8 Juli pukul 17 sore di kediaman rumah dinas Pak Irjen? Ya kalau secara curhatnya dia ya begitu. Cuma berapa menit aja itu kejadiannya. Secara curhat ya, bukan secara pro justisia. Kan dia kan curhat juga sama saya. Nggak masuk dalam ini kan. Ya begitulah kira-kira. Oh, kejadiannya singkat. Iya, singkat aja. Baik Tribuners, ini bincang-bincang kami dengan Bang Olive, pengacara Baradae. Tapi sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Bang Olive, silakan. Ya, closing statement tentunya saya karena adalah kuasa hukum dari Richard. Tentunya Richard menyampaikan kepada saya supaya disampaikan kepada masyarakat. Pertama adalah dia meminta maaf kepada keluarga korban, kepada keluarganya, kepada masyarakat Indonesia. Dia juga minta maaf khususnya kepada Brimob, di mana korpsnya adalah Brimob. Dia sudah sampaikan minta maaf kepada Brimob karena jiwa korsa dia terpanggil, dan dia juga minta maaf kepada negara, kepada institusi Polri dia minta maaf. Itu ya apa yang dia sampaikan. Sampai pada titik itu. Kalau harapan dari kami sebagai kuasa hukum dan dia, ya kita biarkanlah kita bersidang dengan baik, membuka semua kejadian-kejadian ini di dalam persidangan sehingga semua menjadi jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Itu aja. Baik, Bang Olive, terima kasih. Tribuners dan sahabat Warta Kota, demikian bincang-bincang kita sore ini. Ini Oke, lanjut. Dekat itu ya, pegang. Dosa. Oke, langsung ngomong aja. Oke, langsung. Ini kan dengan ditetapkannya Pak FS sebagai tersangka, gimana keluarga menanggapi? Kami menanggapinya, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah sampai 3 kali memerintahkan Pak Listio Sigit selaku Kapolri untuk mengungkap kasus ini. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Listio Sigit selaku Kapolri di negara kita ini yang sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus kematian anak kita Nofriansah Yosua. Dan begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim khusus yang sudah bekerja siang dan malam berusaha semaksimal mungkin agar terungkap siapa pelaku aktor utamanya di belakang ini. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengar pengumuman ataupun yang diumumkan oleh Pak Listio Sigit, Pak Kapolri. Kita sudah mendengar penambahan tersangka yang memerintah berada untuk menembak anak kita. Artinya ini sesuai dengan harapan Pak yang selama ini dipikirkan oleh keluarga. Dari awal memang kita keluarga, semenjak saya lihat sendiri, saya buka peti jenazah, saya sudah melihat luka-luka di wajah anak dan di dadanya ini dan gerahamnya ini digeser. Sempat saya utarakan sama Pak Simatupang yang mengantar, ini bukan ditembak lagi, ini sudah dianiaya. Ternyata sampai saat ini sudah terbukti bahwa anak kita dianiaya. Jadi apa yang Bapak tunggu sekarang Pak? Kita menunggu, kami keluarga menunggu keadilan. Kiranya di negara kita ini berjalan hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Apabila nanti FS meminta maaf ke Bapak gimana? Kita selaku umat manusia, apalagi kita di negara ini menurut agamanya masing-masing, pintu maaf tetap terbuka. Tetapi di negara kita ini ada hukum, di negara kita Republik Indonesia. Ya berjalan hukum yang ada di negara kita sesuai dengan apa yang diperbuat beliau. Ada harapan lain ke pihak Polri, Pak? Harapan kami kiranya Polri selalu dalam keadaan sehat untuk menuntas setuntas-tuntasnya ini permasalahan kematian anak kita. Dari penyidikan tadi apa yang belum Bapak temukan dari fakta-fakta itu? Dari penyidikan tadi yang belum diumumkan itu tadi diberitakan oleh Pak Listio Sigit soal apa namanya tadi? Motif dari permasalahan ini. Hal apa makanya terjadi tembak-menembak? Yang ditembak anak kita. Jadi kita masih menunggu juga Pak ya.
kita sabar menunggu. Soalnya itu para tim khusus yang dibentuk Pak Listio Sigit lagi bekerja keras siang malam untuk mengungkap. Pak, kepada Pak FS sendiri Bapak harapannya apa Pak? Kepada Bapak FS, kiranya beliau berterus terang kepada penyidik apa motif dari terjadinya semuanya. Kami pun dari awal tidak menyangka di rumah beliau itu kejadian ini. Soalnya selama ini anak kita almarhum tidak pernah bercerita soal yang pahit lah entah apa. Selalu yang enak keadaannya di rumah Pak Ferdi Sambo. Sesudah kejadian ini kami kayak terkejut, kok bisa jadi begitu. Ternyata inilah kami memohon kepada Pak Ferdi Sambo supaya terbuka kepada penyidik apa motifnya. Kepada Ibu Vicky sendiri Pak? Kepada Ibu Putri, kiranya Ibu Putri jangan selalu sembunyi di balik layar, tampillah ke permukaan. Sekarang sudah polisi menetapkan Bapak Ferdi Sambo selaku tersangka. Jangan lagi menyembunyikan diri. Jujurlah terhadap penyidik. Ke depan keluarga akan bagaimana terhadap sudah ditetapkan ini kan akan masuk ke penuntutan Pak, persidangan dan segala macam. Kita keluarga besar, kita menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik dan kepada tim lawyer untuk mengawal semua permasalahan ini dan kiranya hukum dijalankan seadil-adilnya di negara kita. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Baik, terima kasih Bapak. Pak, terkait dengan Ibu sendiri dengan kabar ini bagaimana kondisi Ibu? Ibu sekarang lagi udah shock, soalnya dibilang ditembak, bukan tembak menembak. Memang firasat dia selaku seorang ibu selama ini memang terbukti sekarang. Selama ini kan berita yang sampai kepada kita yang diantarkan oleh para petugas dari Mabes bahwa kejadiannya tembak menembak, ternyata ditembak. Nah, kita sangat sedih, sangat sedih. Anak kita diperlakukan ya, biarlah masyarakat yang menilai. Dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada dukungan masyarakat seluruh Indonesia yang membawakan dalam doa agar kasus ini cepat terungkap dan pelaku utamanya. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, apalagi terhadap Bapak Mahfud MD yang begitu merespon segala keluhan-keluhan kami waktu kami menghadap beliau di kantor Menko Polhukam. Terima kasih Bapak. Cukup ya. Halo. Di rumah pribadi prosesnya berlangsung lancar dan aman. Kami tunggu tim kuasa hukum untuk sepenuhnya agar penyidik dapat bekerja secara maksimal sekaligus kami mendampingi anggota keluarga yang ada di dalam. Saya berterima kasih proses ini berjalan dengan baik dan lancar. Ada barang-barang yang disita tidak Pak atau dokumen yang disita dalam proses penggeledahan di dalam Pak? Ibu PC ada. Akan diamankan anak-anaknya berarti juga di dalam ya Pak ya? Anaknya. Akan diamankan ke tempat umum. Jadi Barang-barang Satu, atas perkembangan situasi khususnya penjelasan yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait penetapan tersangka kepada saudara kami FS, kami tim kuasa hukum menghormati penetapan tersebut dan akan segera fokus pada proses hukum selanjutnya. Tim kuasa hukum akan tetap memastikan hak-hak hukum dan kepatuhan klien kami dalam mengikuti seluruh proses penyidikan sehingga persidangan berlangsung. Atas penjelasan dan konstruksi kasus yang disampaikan Bapak Kapolri, tim kuasa hukum meyakini bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun kami tim kuasa hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarganya. Terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh klien kami Ibu PC, kesaksian Ibu PC telah sepenuhnya disampaikan secara konsisten dan dicatat dalam BAP oleh penyidik.
dan kami harap tetap diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, tim kuasa hukum akan mencermati semua hasil pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang terlibat yang nantinya akan diungkap dan dibuktikan secara terbuka di pengadilan. Kami tim kuasa hukum sangat percaya dan meyakini bahwa hukum masih bisa ditegakkan menjadi panglima yang kuat. Pada hari ini, tim penyidik melakukan proses penggeledahan di rumah pribadi. Prosesnya berlangsung lancar dan aman. Kami tunggu tim kuasa hukum melakukan sepenuhnya agar penyidik dapat bekerja secara maksimal. Sekaligus kami mendampingi anggota keluarga yang ada di dalam. Saya berterima kasih, proses ini berjalan dengan baik dan lancar. Ada barang-barang yang disita tidak Pak, atau dokumen yang disita dalam proses penggeledahan di dalam Pak? Ibu PC ada. Akan diamankan sama anak-anaknya berarti juga di dalam ya Pak ya? Akan diamankan ke tempat Ya, Opung Marvel Simanjuntak. Apa kegiatan kita di makam Brigadir Joshua tadi? Oh baik, terima kasih. Untuk kegiatan kami di makam ponakan kami ini adalah karena ponakan kami ini kan anggota daripada perkumpulan Simanjuntak Sedulur Sadaina Sungai Bahar Muaro Jambi. Dan kami mengingat bahwa kemarin kami ada pertemuan di 3 sektor. Sehingga kami teringat bahwa pada saat ini sudah 30 hari keponakan kami ini meninggal. Dan untuk itu kami tergugah hati kami untuk menyampaikan doa agar kasus ponakan kami ini segera tuntas. Dan untuk itulah kami tadi menyampaikan aspirasi kami agar kami mendukung sepenuhnya dan mendoakan Kapolri dalam hal ini dengan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan mungkin. Pak, mungkin ada ucapan ini merupakan salah satu pembelajaran di Indonesia bagi Polri juga. Nah, mungkin kalau sebagai kapasitas saya untuk menyampaikan itu, apa memang kira-kira bisa? Kalau memang bisa, ya terus terang saya bilang seperti yel-yel tadi yang kami sampaikan, jangan dikalahkan kebaikan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Terus terang, ponakan kami ini adalah orang baik. Terus terang ya, anak saya yang perempuan SMP satu lokal dengan almarhum ini, SMA satu lokal dengan almarhum ini, satu gereja dan serempak di sini. Kalau cerita anak kami yang perempuan, apa dia bilang? Karena dibilang pertama pelecehan itu, terus terang anak saya menangis. Kenapa? Karena dia mengenal betul beliau ini orang baik, ya. Jadi untuk itulah, jangankan kita melihat media dan televisi, ya kan? Capek kita melihat berita ini tidak tuntas-tuntas. Apalagi orang tuanya. Jadi untuk itulah kami juga berdoa tadi, kebetulan kami dengar orang tuanya kurang sehat, kami juga berdoa tadi supaya diberikan Tuhan kesehatan. Dan kami meminta kepada Simanjuntak yang ada di Sumatera, begitu juga dengan yang ada di Indonesia, bahkan dunia, supaya sama-sama menggugah dan berdoa kepada Tuhan agar kiranya pemerintah secepatnya menuntaskan permasalahan ini, kasus ini secara transparan, agar Polri bisa lagi dicintai masyarakat, agar jangan menurun kecintaan masyarakat kepada Polri. Jadi demikian. Harapan kita, Pak. Ya, harapan kita itulah tadi supaya secepatnya dituntaskan dan
kiranya Simanjuntak seluruh Indonesia dan dunia ini bersatu untuk mengawal kasus ini. Itu aja. Mungkin ada pesan-pesan untuk keluarga Pak yang ditinggalkan. Sebagai pesan kepada keluarga supaya sabar dan tabah. Mungkin di balik semuanya ini Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi keluarga. Saya rasa Tuhan memberkati mereka dan segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Kita tadi mendoakan pengacara juga. Dan tadi kami juga tidak lupa mendoakan Pak pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak karena beserta timnya semuanya. Karena waktu otopsi kedua kemarin saya ajak cerita di rumah sakit Sungai Bahar, apa dia bilang, aku capek kali ya, lain kali lah kita bicara katanya. Jadi untuk itu Pak Kamarudin Namangguda, semangat terus. Kami Simanjuntak Sadayana Sungai Bahar sekitarnya dan juga Provinsi Jambi dan se-Indonesia mendukung Kamarudin Simanjuntak dan timnya untuk menuntaskan kasus ini. Hora samang, maju terus, pantang mundur, Tuhan bersamamu. Amin. Pak izin Pak, nama kita Pak? Nama saya R. Simanjuntak. Halo Tribunas, kembali bersama saya Tribunas Arya Tondang. Kita dengarkan keterangan daripada pengacara keluarga Brigadir Yosua. Kepada Pak Presiden yang konsisten sampai 4 kali menyatakan supaya ini dibuka secara terang dan benerang, kepada Bapak Menko Polhukam yang juga telah menerima audiensi kami dan orang tua dari Brigadir Yosua dan Bapak Kapolri yang sudah menepati janjinya membuka ini menjadi terang dan benerang, dan ini mungkin akan meningkatkan citra polisi di mata masyarakat dan kepercayaan polisi kembali kepada masyarakat kepada polisi. Oke Bang, ini dengan pengumuman dari Kapolri ini langsung Bang, apakah semua tuntutan dari pihak keluarga melalui kuasa hukum itu terpenuhi Bang? Sepertinya sudah belum sepenuhnya terpenuhi, karena kan kata Pak Kapolri tadi masih bakal ada tersangka baru, dan itu juga dari pasal-pasal yang diterapkan 340, 338, Junto 55, Junto 56, dan Pak Kapolri bilang masih ada kemungkinan ada tersangka-tersangka baru, dan juga ada yang bakal diperiksa secara etik dari pihak kepolisian yang mencoba menghalang-halangi dan menutup-nutupi perkara ini. Terkait pasal yang diberikan untuk Sambo sendiri gimana tuh? Pasal 340 memang pasal yang mungkin pas untuk diterapkan, tergantung nanti pembuktiannya nanti 340, karena di sini ada unsur perencanaan seperti yang sudah disampaikan Pak Kapolri tadi. Ada usaha untuk mengatur skenario terhadap pembunuhan ini, jadi itu mungkin pasal yang penerapan yang tepat yang diterapkan oleh penyidik pada saat ini. Berarti ada 2 pasal? Ada 2 pasal, 340, 338. Untuk kita dari kuasa hukum sendiri Bang, apalagi Bang ya yang ingin disampaikan lagi, termasuk mungkin informasi yang disebut adanya pelecehan, kemudian juga yang pencabutan CCTV Bang. Jadi tentang yang laporan pelecehan pernah dilaporkan di Polda Metro yang ditarik ke Bareskrim, yang kemarin juga dibilang akan dievaluasi oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, mungkin sudah terbantahkan dengan adanya tersangka dari Pak FS ini dengan pasal 340, dan bahasa yang selama ini keluar di publik kan ada tembak menembak, dan itu sudah dibantah oleh Pak Kapolri tadi bahwa tidak ada menembak, tapi adanya pasal penembakan, perbuatan penembakan yang dilakukan oleh FS dan rekan-rekan. Untuk tindakan kita sendiri Bang, kedepannya setelah malam ini Bang, apa Bang kepada pihak keluarga? Kami akan tetap melakukan pengawalan terhadap perkara ini, dan kami akan tetap mendampingi keluarga. Jika ada pemeriksaan lebih lanjut, itu mungkin kami tetap lanjutkan. Oke Bang. Bang, terkait motif yang ada keinginan kita untuk diungkap Bang, motif pembunuhan ini. Sepertinya tadi kan Pak Kapolri juga bilang motif pembunuhan itu akan tetap didalami. Sampai saat ini kan belum bisa disampaikan apa motifnya, kita tunggu aja nanti sama-sama. Oke Bang, siap. Terima kasih Bang. Terima kasih. Oke, itu Tribunas keterangan daripada pihak kuasa hukum daripada keluarga Brigadir Yosua Tribunas, di mana Kapolri baru saja melakukan press release dan menetapkan FS Irjen Pol FS sebagai tersangka atau dengan dijerat pasal 340 atau pembunuhan berencana Tribunas. Dan ini situasi terkini di lokasi Tribunas. Berarti belum beres juga ya? Masih lanjut. Oke.
Iya. Dari visum itu malam awal 348 untuk 338. Kita akan coba ngobrol santai lagi dengan kuasa hukum daripada Brigadir Yosua. Itu kan tadi 340 junto 338. 38 itu kan ke bagian yang memang salah satu tersangka. Berarti ada 340 yang memang kalau dugaan kita tuh salah satu otaknya, pasti otaknya. Kalau yang lainnya tuh mungkin pembunuhan biasa yang secara tiba-tiba disuruh, kemungkinan ya. Kan dia 340 junto 338. Kalau kita tanya, tadi pertanyaannya 340 tadi yang disampaikan sama Ramos bahwa otak pelaku dia mau merekonstruksi suatu peristiwa hukum, dia perencananya yang disampaikan sama Pak Kapolri tadi. Oke bang, untuk apa tuh bang? Mungkin sedikit bang terkait, ada tidak disinggung terkait otopsi pertama itu bang? Apakah tanggapannya terkait itu bang? Jadi memang dari awal kami kan, awal mulanya perkara ini kan ada kecurigaan tentang hasil otopsi awal. Yang dibilang ada satu tembakan, padahal setelah di awal mula juga dibuka keadaan mayat jenazah pada saat itu ada beberapa luka. Dan sampai saat ini kami juga melihat dari pihak keluarga, dari pihak Dokes belum dimintai pertanggungjawaban terhadap hal itu. Karena tadi dari beberapa yang disebutkan itu kan ada dari Bareskrim, di Propam, ada dari Polda Metro dan Polres Jakarta Selatan. Sementara dokter yang memeriksa itu juga seharusnya diperiksa, ya karena mereka yang awal mulai ini kan ikut serta, ya untuk menghalang-halangi dan menutupi tersebut. Jadi itu harus tetap diperiksa supaya ini juga semua orang yang melakukan perbuatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, jangan sampai terjadi lagi. Oke bang, artinya bisa disebutkan bahwasanya tim Dokes sendiri yang melakukan otopsi ini ikut menutup-nutupi gitu bang ya? Iya. Oke. Nah, tanda tangan. Tanda tangan itu. Oh itu kemarin tanda tangan juga bang? Dan itu kan ada sumpah juga, kedokteran secara etika kedokteran, mereka harus menyampaikan secara jujur, tidak boleh menutup-nutupin. Oke, kalau tim kuasa hukum sendiri mengetahui tidak bang berapa orang tim Dokes yang terlibat proses otopsi itu bang? Nah itu belum terkonfirmasi, belum tapi kan itu sudah pasti ketika orang melakukan visum erpatum, otopsi atau segala macam ada surat perintahnya itu. Surat paling tidak ada surat tugas. Surat tugasnya bang ya? Iya itu nanti bisa ditanyakan kepada pihak Dokes lah. Dokes Polri. Artinya selain mengapresiasi tindakan dari Kapolri sendiri, berharap juga ini tim yang terlibat, orang-orang yang terlibat termasuk Dokes ikut diperiksa segera bang? Iya, supaya jangan mereka bertanggung jawab lah terhadap profesi mereka karena mereka disumpah dan mereka harus bertanggung jawab juga atas usaha untuk menutupi dan menghalang-halangi ini. Terlepas itu sengaja atau tidak ya. Oke, siap. Oke bang, terima kasih bang. Soal selama ini kan kronologi yang disampaikan ada terjadi tembak menembak dan itu yang menyampaikan Humas Mabes Polri kan. Nah, seperti apa bang melihat ini kan? Karena kan informasi itu sampai sudah disebarluaskan ya. Iya, sebenarnya ya kemarin kan awal mula itu Pak Karopenmas yang melakukan konferensi pers yang membuat framing di masyarakat, lalu diikuti oleh Kapolres Jakarta Selatan. Ya kita berharap itu juga diperiksa supaya mereka bisa dimintai pertanggungjawaban apa niatan mereka melakukan hal tersebut, yang menyampaikan hal itu kepada publik. Sebenarnya mereka pejabat publik tidak bisa sembarangan memberikan statement yang menyebabkan perkara ini menjadi kisruh. Termasuk persoalan menyebutkan bahwa bukan ada pelecehan seksual itu. Ya, itu harus dipertanyakan juga dari mana mereka mendapat alibi itu. Itu kan sebenarnya alibi, belum fakta. Mereka belum melakukan penyelidikan sudah berani mengeluarkan statement bahwa ini ada tembak-menembak, pelecehan seksual dan segala macam. Itu tidak. Kami harap itu jangan sampai terjadi lagi pejabat publik memberikan statement yang belum dilakukan penyelidikan tapi sudah memberikan statement yang membuat framing pola pikir stigma dalam masyarakat. Ada kita meminta untuk memperbaiki nama baik Pak? Rehabilitasi nama baik nanti kita ajukan dari tim penasihat hukum atau nanti dapat permintaan resmi dari keluarga supaya ini jangan sampai stigma ini sudah sangat mendalam kepada keluarga. Oke. Sejauh ini proses berjalan tidak ada kita temuin bang bukti yang mengarah bahwa ada pelecehan seksual itu. Ya dari hasil penyidikan kita berpatokan seperti itu karena kan penyidik sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, sudah terjawab lah apa yang menjadi stigma masyarakat saat ini ada terjadinya pelecehan seksual dari pernyataan Kapolri tadi dan hasil dari penyidikan sementara dari pihak penyidik Mabes Polri. Ya begini, mengenai pelecehan itu seharusnya
ibu PC itu harus diperiksa dulu. Itu yang pertama. Kalau memang ingin mau dibuktikan, kalau memang itu ingin dikejar, ibu PC harus keluar dan harus berbicara jujur. Itu yang paling penting. Jadi framing itu sekarang kita patahkan karena sudah disampaikan ini tidak terjadi tembak menembak. Ya, motifnya memang kita belum tahu. Tapi yang pastinya pelecehan seksual itu tidak bisa diungkap selama PC tidak keluar untuk menyatakan sikapnya di hadapan publik atau di hadapan penyidik. Itu yang paling penting. Oke Bang, kita bertanyakan itu kemarin dia Ibu PC sendiri sudah keluar ke publik satu kali, dan apa tanggapan terkait statement yang dia keluarkan Bang pada saat itu Bang? Tadi kan LPSK juga sudah bertemu tadi sama pihak PC, ada melakukan asesmen, tapi LPSK juga belum mengeluarkan apa hasil dari asesmen tersebut. Jadi kita sama-sama menunggu apa yang disampaikan PC kepada tim asesmen. Oke. Tapi kemarin kan beliau keluar dan mengeluarkan sebuah statement. Pihak pengacara atau kuasa hukum sendiri berharapnya statement apa yang keluar daripada Ibu PC sendiri selain dari klarifikasi terkait atau selain dari statement pelecehan itu Bang? Apakah permohonan maaf atau bagaimana Bang? Ya, statement Ibu PC pada malam itu kan mengikhlaskan permasalahan ini yang terjadi terhadap keluarga. Tapi memang kita belum tahu mengikhlaskan itu apakah dia sudah pasrah terhadap perkara ini, kita nggak tahu. Tapi dia sudah bilang mengikhlaskan. Tapi memang arti kata mengikhlaskan itu sebenarnya luas. Kita belum bisa. Keluarga juga belum pernah meminta apa yang harus disampaikan Ibu PC atau minta segala macam. Oke, siap. Ibu PC tadi kan sudah disebutkan bahwa di dalam kejadian itu salah satu dari semua yang disebutkan Ibu PC ada. Kawan-kawan dengar tadi kan? Tadi sudah disebutkan oleh Kapolri dan Kabar Eskrim, Ibu PC ada di dalam kejadian itu. Artinya dia menyaksikan kejadian itu. Lebih lanjutnya ya tergantung pemeriksaan penyidik untuk menindaklanjuti apakah benar atau memang itu sebuah opini. Oke, siap. Oke Bang, kasih Bang. Siap. Thank you Bang. Lumayan. Apa tuh Bang? Lagu apa tuh? Enggak, 1.700. Oh, 1.700. Oh iya. Terigu. Oke. Tadi malam kenapa nggak bisa datang? Oke, terima kasih. Sekian informasi dari saya Tenang Selamat. Malam Tribuners. Ya, selamat siang teman-teman Tribuners, kembali lagi bersama saya Abdi Rianda Sakti, reporter tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di Jalan Bangka 11, tepatnya di rumah milik mertua mantan Kadif Propampori Irjen Pol Verdi Sambo yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ya, dari pantauan kami di lokasi terlihat rumah dari mertua Irjen Sambo ini tampak sepi pasca dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik tim Sus Polri dengan pengamanan super ketat pada kemarin hari Selasa, tepatnya tanggal 8 Agustus 2022. Ya, rumah yang bernomor 7 ini disebut merupakan rumah dari mertua atau orang tua dari istri Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Penggeledahan itu dilakukan sebelum pihak kepolisian mengumumkan resmi terkait dengan status hukum dari Irjen Verdi Sambo yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ya, bisa dilihat di lokasi tidak
terlihat sama sekali adanya garis polisi yang melintang di rumah ini seperti kemarin tidak seperti kemarin waktu tim Suspori mendatangi rumah ini dan melakukan penggeledahan untuk menyita sejumlah barang bukti terkait dengan perkara yang sedang ditangani saat ini. Kami juga sudah mencari sejumlah warga yang berada di sini, mulai dari petugas pengamanan, pengurus RT atau rukun tangga di wilayah rumah mertua Irjen Ferdy Sambo. Namun hingga saat ini masih informasi yang kami terima masih belum banyak karena masih tertutup sekali informasi yang kami dapat terkait dengan rumah dari mertuanya Irjen Ferdy Sambo. Kami tadi sempat mewawancarai pedagang bubur yang memang sudah berjualan di depan rumah mertua Ferdy Sambo, namun memang pedagang bubur itu menyebut kalau rumah ini selalu terlihat sepi, tidak ada aktivitas apapun, bahkan tidak terlihat adanya aktivitas keluar masuk. Pedagang bubur itu juga menyebut sudah hampir 3 bulan kalau rumah ini tampak sepi dan tidak ada kegiatan aktivitas apapun. Kami juga sudah mencari rumah dari ketua RT atau ketua RT dari wilayah rumah ini, namun hingga saat ini tadi kami sudah bertemu sejumlah warga di sana, namun dibilang kalau ketua RT-nya saat ini sedang tidak ada di rumah. Jadi kami masih belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan tempat tinggal dari rumah Irjen Ferdy Sambo yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tim Suspori. Kemarin pengacara dari Irjen Sambo atau istri dari Irjen Sambo, Irwan Irawan, menyebut kalau penyidik tim Suspori kemarin itu melakukan penggeledahan di rumah ini dan mendapatkan sejumlah barang bukti milik dari Irjen Ferdy Sambo. Ada sejumlah barang yang ini berjumlah 6 item, yang diantaranya seperti baju, sepatu, dan ada beberapa hal lagi yang tidak disebutkan oleh pengacaranya tersebut yang disita oleh penyidik yang tengah menangani kasus pembunuhan berencana. Ya, di depan sana juga terlihat ada pos, namun petugas keamanannya tidak sama sekali memberikan informasi apapun terkait dengan rumah dari mertua Irjen Ferdy Sambo yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pengacara Irjen Sambo, Irwan, juga menyebut tidak tahu kalau alasan pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah orang tua istri Irjen Ferdy Sambo. Dia hanya mengetahui kalau memang penyidik ini mengambil sejumlah barang yang dijadikan bukti dalam perkara yang sedang ditangani ini. Namun dia memastikan kalau barang-barang yang diambil itu dari rumah ini merupakan barang milik dari Irjen Ferdy Sambo. Untuk informasi, Kapolri juga kemarin sudah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat. Keempat orang itu adalah, yang pertama adalah Barada E atau Barada Richard Eliezer yang menjadi eksekutor atau penembak pertama Brigadir J hingga tewas. Kedua itu ada Bribka RR atau Bribka Riki Rizal yang
juga ikut membantu dan menyaksikan saat proses penembakan dari Baradae kepada Brigadir J itu terjadi. Selain itu, polisi juga menetapkan seorang yang bukan merupakan anggota polisi berinisial KM, yang kalau informasi yang didapat oleh Tribun, KM itu bernama asli adalah Kuat. Dia juga ikut membantu dan menyaksikan saat Brigadir J tewas tertembak di rumah dinas dari Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Terakhir, tersangka yang terakhir adalah Irjen Verdi Sambo itu sendiri, karena dia ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan rekayasa dan memberi perintah kepada Baradae untuk menembak Brigadir J yang saat itu berada di rumah dinas. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih belum mau membuka motif dari perintah Irjen Sambo untuk menembak dari Brigadir J, dengan alasan masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Ya, demikian laporan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ikuti terus perkembangannya di tribunnews.com. Terima kasih. Ya, yang pertama-tama memang kami hormati apa yang sudah diumumkan oleh rekan-rekan kepolisian, ya, yang sudah menetapkan tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kepolisian, Pak Kapolri, Pak Irwasum, ya, sebagai Katim, yang selama proses ini juga sama kami terbuka. Gitu ya, sampai bahkan hari tadi ya kami masih membuka semua percakapan, hasil komunikasi di 5 HP tersebut. Oleh karenanya beliau tadi juga mengatakan terima kasih kepada Komnas HAM. Itu sebuah satu apresiasi. Terkait kasusnya sendiri, ya, yang pertama misalnya kalau tadi Itwasum ngomong ada Itwasus yang melakukan pendalaman terkait pasca peristiwa itu kan, TKP dan sebagainya, apa yang selama ini misalnya diproses sama Komnas HAM, ya kurang lebih itu yang terjadi gitu ya. Jadi memang dari apa-apa yang kami dapatkan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Itwasum, bahkan memang mau dikembangkan, ya kita tunggu hasil pengembangannya dari teman-teman di Irwasum. Dalam konteks hak asasi manusia, dalam proses kayak seperti itu, ya ini ngomong konsep ini, itu disebut sebagai salah satu yang penting obstruction of justice. Nah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait Pak FS yang ditetapkan sebagai tersangka, ya 340, ya kami mengapresiasinya, ya. Ada 340, ada 338 kan dibukanya begitu. Junto 338 kami mengapresiasinya. Ya semoga ini menjadi terangnya peristiwa dan menjawab berbagai dinamika publik yang selama ini beredar. Terus bagaimana dengan latar belakang atau yang tadi disebut sebagai motif? Teman-teman kepolisian juga lagi jalan dan kami juga lagi jalan. Artinya sedang mendalami motif. Nggak ada dugaan sementara di kami. Jadi nanti setelah semuanya selesai ya kami akan umumkan. Kalau dugaan penganiayaan ada? Itu semuanya nanti kita umumkan. Kan ya kalau soal apakah ada luka selain luka tembak dan sebagainya, seperti yang kita umumkan beberapa waktu yang lalu bahwa kami menunggu proses ekshumasi. Kenapa pentingnya menunggu proses ekshumasi itu? Karena itu juga bagian dari permintaan keluarga Jambi. Sejak awal begitu. Jadi kami ini kan berangkatnya dari keluarga Jambi, melakukan pendalaman dan sebagainya, membuat satu skema constraint waktu dan sebagainya. Makanya ditata manggil dokes, manggil cyber, manggil macam-macam begitu. Kalau terkait agenda besok Komnas HAM, apakah agenda besok soal balistik masih berjalan? Kami tetap masih berjalan. Kami juga masih berjalan. Soal Verdi Sambo, Pak. Ada perubahan kami sejauh ini? Belum ada komunikasi dengan kami. Kan saya bertanggung jawab, biasanya yang bertanggung jawab komunikasi dengan Pak Timsus, Pak Irwasum, Pak Komjen Agung, belum ada sampai
malam ini itu belum ada. Semoga agenda itu masih bisa dilaksanakan. Ya, opsi kami memang berharapnya di Komnas HAM. Namun kalau dibutuhkan dengan berbagai pertimbangan dan sebagainya, kami harus meminta keterangannya di Brimob, ya kami akan ikuti. Tapi kami berharap memang kami masih bisa menyelenggarakan untuk permintaan keterangan saudara FS. Terkait dugaan pelecehannya itu gimana ya Pak jadinya? Apa dibilang jadi informasi bohong gitu? Apakah masih tetap didalami? Kami masih proses, sama dengan teman-teman kepolisian juga yang masih proses. Kita tunggu hasil. Pak Kapolri kan menyebut tidak ada peristiwa baku tembak, tapi penembakan. Apakah temuan itu sesuai juga dengan temuan Komnas HAM juga? Nanti Komnas HAM akan merilis temuannya sendiri. Sejauh Pada prosesnya. Kan besok juga masih balistik kami. Kan menentukan apakah, kan begini kan, kalau ada tubuh luka siapapun itu, apalagi luka tembak, kan diujinya dengan salah satu yang paling penting adalah balistik. Nah, yang lain adalah inafis, kan begitu toh. Nah, kami balistik aja belum. Jadi besok semoga terkait balistik ini, karena sempat ditunda kan beberapa kali, besok masih bisa kita selenggarakan sehingga kami semakin terang peristiwanya. Kan kami banyak dalam banyak hal nih, ya toh, cyber dari 15 HP, minimal 15 HP yang sudah kami dapatkan misalnya begitu. Ya, walaupun ada beberapa HP yang belum. Ya. Untuk balistik besok diminta dibawa juga Pak pistol sama amunisi yang proyektil peluru, mungkin dibawa ke Komnas HAM. Kalau Komnas HAM biasanya begitu. Kami harus lihat langsung barangnya. Ya, apalagi kita sudah punya sandingan, misalnya sandingan informasi yang bisa memastikan apakah barang-barang tersebut sesuai ataukah tidak. Dan kami juga kepingin di balistik itu juga ditunjukkan ya administrasi kepemilikannya, karena kalau pistol ini pistolnya siapa, administrasinya gimana dan sebagainya. Sehingga memang seperti semangat kita semua, ya semangat Pak Presiden, semangat Pak Kapolri, tim sus, keluarga Jambi dan sebagainya, itu proses ini harus terbuka. Ya, tidak hanya soal hasil, tapi prosesnya sendiri juga harus dibuka. Komnas HAM sejauh ini sudah punya kerangka sendiri, kerangka penyelidikan sendiri. Ya. Sejauh ini apakah juga menemukan indikasi-indikasi adanya perencanaan, Pak? Ya, karena kan Pak FS ini ditetapkan sebagai tersangka pasal 340. Yang pasti kami menelusuri semua informasi, termasuk informasi dari keluarga Jambi, khususnya komunikasi antara Joshua sama Vera. Yang itu ngomong ya ada ancaman dan sebagainya itu kan kami telusurikan kerangka kami di situ. Ada soal nangis di tanggal sekian, ada soal ancaman di tanggal sekian, ada 1631 peristiwanya apa, kami kerangkanya awalnya di situ. Jadi tidak pernah geser nih sampai sekarang untuk menguji semua kepingan-kepingan peristiwa, dan memang kami persesuaian satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Pak Kapolri tadi menyatakan sejumlah hal, Pak, termasuk dengan adanya membantah ya ada baku tembak, yang jelas ada penembakan. Apakah Komnas HAM juga akan meng-cross-check pernyataan-pernyataan yang disampaikan Kapolri tadi? Kalau Pak Kapolri tadi menyampaikan proses ini, ya teman-teman kepolisian dengan cara menyandingkan kesesuaian satu dengan yang lain, seperti tadi pagi. Ya, kan kami juga bilang persesuaian satu dengan yang lain sedang kami upayakan terus. Kemarin juga begitu. Jadi apa yang kita dapat di awal kita sandingkan dengan apa yang kita dapat, sehingga kita tahu nih mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Dan dalam konteks hukum itu ada dalam hukum pembuktian yang diatur dalam KUHP kita. Dalam konteks hak asasi manusia juga ada. Bahkan dalam konteks hak asasi manusia jauh lebih luas. Ada disebut sebagai on the balance of probability. Jadi keterangan-keterangan itu probabilitasnya kayak apa. Nah, itu juga kita pakai, sehingga memang siapapun memberikan keterangan, siapapun menyediakan barang bukti dan sebagainya, kita uji dengan probabilitas yang ada, dengan keterangan yang ada, sesuai ataukah tidak. Kalau tidak sesuai, di mana titik tidak sesuainya, apakah logis ataukah tidak. Yang pasti yang paling tidak bisa diujinya itu lebih gampang adalah scientificnya itu. Jadi kalau scientific investigation itu ya berdasarkan kerangka yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, kalau kita menghitung waktu, salah satu cara yang paling gampang ya Google Map misalnya gitu. Siapapun yang pakai Google Map ya arahnya ya di situ. Nah, itu salah satu yang kita pakai. Termasuk misalnya kalau menguji HP misalnya, oh ini nggak ada nih isinya HP dan sebagainya, itu kenapa kok diuji?
Ya kenapa kok hapusnya jam berapa, ininya jam berapa, nyedotnya pakai alat apa, metodenya apa, itu kan bisa kita tanya. Dan itu kalau kita sandingkan dengan berbagai pengalaman di kasus-kasus yang lain sama. Nah itu yang disebut sebagai kerangka saintifik. Nah kami sedang berproses kayak begitu sampai tadi. Tim kami di atas sampai hari ini juga, sampai jam ini juga masih menyiapkan itu. Jadi menyanding-nyandingkan mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Yang ini juga bekal nanti untuk permintaan keterangan terkait bagaimana balistik, nanti juga dengan Pak FS maupun Bu Putri maupun ADC-ADC yang lain. Bapak, untuk penetapan tersangka sendiri apakah bakal di cross check sama Komnas HAM juga? Dalam arti kan Komnas HAM Komnas HAM tidak akan pernah meng-cross check putusan dari proses penegakan hukum, ya, penyidikan. Kami hormati. Yang kami cross check adalah kerangka peristiwanya, kerangka faktualnya, gitu. Kan Pak Kapolri juga menyatakan juga pernyataan tadi Pak terkait dengan gambaran kronologinya seperti apa gitu, dan juga peran-peran masing-masing itu. Sejauh ini Komnas HAM itu juga akan ibaratnya melakukan menjadi catatan penting nggak sih Pak pernyataan Kapolri tadi itu oleh Komnas HAM? Pernyataan Pak Kapolri, Pak Irwasum sebagai Kaptim maupun Pak Agus Kabareskrim sebagai satu bagian dari tim sus menjadi catatan penting bagi kami, termasuk juga angka-angka berapa orang yang sudah diperiksa dan sebagainya, termasuk juga penerapan pasalnya, itu jadi catatan penting. Tapi kalau ditanya kepada kami misalnya apakah kami punya kerangka-kerangka sendiri, ya pasti. Ya kan Komnas HAM itu kan ujungnya nanti apakah ada pelanggaran hak asasi manusia ataukah tidak. Nah dalam konteks hak asasi manusia itu dimensinya luas. Salah satunya misalnya fair trial, ya, access to justice. Jadi tidak hanya soal ada enggak penyiksaan, ada enggak hilangnya nyawa, enggak hanya itu. Tapi fair trial juga kami lihat, access to justice juga kami lihat. Lah gitu-gitu berproses ini kami. Terkait ancaman hukuman itu Pak. Ancaman hukuman mati Pak. Selama ini kan Komnas HAM selalu 340 itu yang disebut oleh Pak Kabareskrim 340. Ya kalau letterlek siapapun yang membaca 340 ya bunyinya demikian. Nah, kita belum sampai ke sana. Oke? Pak, terkait besok balistiknya akan dilakukan jam berapa Pak? Harapan kami jam 10. Ini harapan kami ya. Ya semoga itu bisa dilaksanakan. Terkait penggeledahan hari ini Pak, apakah juga artinya Komnas HAM juga akan memeriksa itu juga Pak, hasil yang digeledah hari ini? Semua proses. Kalau teman-teman lihat proses kami ini kan, kalau ketemu sama cyber misalnya, ternyata nggak cukup sekali. Ini 3 kali loh ketemu dengan teman-teman cyber, dengan teman-teman dokes ternyata nggak cukup sekali. Kami cross check kemarin yang kami datang ke Kramat Jati. Jadi semua proses yang terkait ini dengan semangat ya bagaimana membuat terangnya peristiwa ya sehingga publik mengetahui informasi yang seutuhnya, yang sebenar-benarnya gitu ya kami akan lakukan. Jadi semua proses akan kami tanya. Artinya akan meminta hasil penggeledahan hari ini juga ya Pak? Bukan soal hasilnya juga yang paling penting, tapi juga apa dan kenapanya misalnya begitu. Ya, ini kan memang sejak awal kami komitmen sama teman-teman kepolisian, ya sama Pak Kapolri, sama tim sus bahwa ayo dibangun bersama-sama proses ini, proses yang terbuka, dibangun bersama-sama proses ini, proses yang akuntabel, sehingga semua prosedur itu juga ya kita tanya ini prosedurnya bagaimana dan sebagainya. Termasuk misalnya kalau kayak di yang sudah ada ya dokes maupun cyber kita tanya tahapannya apa yang dilakukan. Ya kan, metodenya apa yang dilakukan, basisnya apa yang dilakukan. Kenapa walaupun ada cyber misalnya yang kami minta keterangan tapi tetap harus ada dari PIDUM misalnya, itu bagian dari memastikan prosedurnya berjalan dengan baik. Gitu ya. Pak, pemeriksaan FS sama Ibu Pece apakah akan jadi tahap akhir? Soalnya tadi sempat nyinggung Inavis, maksudnya apakah Inavis akan di... Kami belum menyentuh TKP. Kapan jadi Pak? Bisa jadi ya semua keterangan kita beresin dulu, baru kita ke TKP. Kira-kira kapan Pak? Ya tergantung kita dapatnya sampai terakhir itu. Kalau kita belum dapat ya kita akan putusin di level kami. Kapan kami ke TKP. Tapi yang paling pasti adalah keterangan dari Pak FS. Kami memang berharap bisa kita lakukan
hari Kamis. Pengecekan TKP yang di dalam semua hal. Dari itu Pak. Semua hal apa yang sudah kami dapatkan. Dari rentetan peristiwa ini kan banyak hal yang sudah kami dapatnya, itu yang akan kami dalami kepada Pak FS. Peran FS dalam semua hal. Ini meng-cross check dengan pernyataan Kapolri yang tadi? Enggak ada hubungannya dengan itu. Kami menghormati proses yang terkait pada Pak Kapolri dengan penegakan hukumnya. Kan sejak awal kami bilang, kami mengecek fakta-faktanya dan sebagainya. Nanti ujungnya adalah apakah ada pelanggaran hak asasi manusia ataukah tidak. Kalau ada pelanggaran hak asasi yang membawa konsekuensi penegakan hukum, ya kayak obstruction of justice itu pasti membawa konsekuensi penegakan hukum. Misalnya, ya kami akan merekomendasikan penegakan hukum. Bisa begitu. Oh, ini ada penghilangan nyawa. Kalau itu memang kita lihat dalam konteks hak asasi manusia ada pelanggaran HAM soal hilangnya nyawa, ya kami pasti akan minta supaya ada penegakan hukum. Jadi begitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan mengcross-check itu nggak kayak begitu. Sama kan Komnas HAM udah memeriksa 7 ajudannya Pak Sambo gitu ya. Dari semua keterangan yang diterima sama Komnas HAM, ada nggak yang memberikan keterangan bahwa yang sesuai sama tadi konversinya Pak Kapolri? Kalau Pak Sambo yang memeriksa, yang memerintah. Semua lini kami ambil. Teman-teman juga tahu ketika kami memeriksa ADC lebih dari 3 jam masing-masing orang. Ya toh, semua hal 3 jam itu kan masih banyak sekali. Dan kami dudukkan keterangannya sebagai keterangannya mereka masing-masing. Makanya kita uji keterangannya dengan perbandingan dengan alat bukti yang lain. Bahkan keterangan yang satu, misalkan ADC 1 sama ADC 2 juga kita bandingin. Terus dengan bukti-bukti yang lain, termasuk juga dengan keterangan yang terdapat di keluarga Jambi. Kita bandingin semua, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Gitu. Kalau pertanyaannya misalnya karena ada perubahan, misalnya Baradae ada perubahan kayak gitu, ya pasti kami punya kepentingan untuk meminta keterangan langsung. Nah, ini juga bagian yang akan kami telusuri. Komnas menemukan nggak perintah yang disampaikan oleh FS kepada ketiganya itu disampaikan secara di TKP langsung apa di handphone atau bagaimana? Kami punya skenario sendiri, ya satu keterangan dengan keterangan yang lain dan sebagainya. Jadi kami tidak mau ikut fakta-fakta yang ditemukan oleh teman-teman kepolisian. Ini kan menjaga independensi kami nih. Makanya proses ini lagi berjalan. Belum bisa kami simpulkan ini A, ini B, ini benar, ini salah, ini dan lain sebagainya. Enggak kayak begitu. Pak Kapolri bilang ada catatan juga terkait dengan TKP gitu Pak. Artinya menemukan kesulitan dalam olah TKP. Itu juga jadi catatan juga Pak? Sama pasti apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Kapolri, Pak Irwasum sama Pak Kabar Eskrim menjadi catatan bagi kami. Pasti itu. Ya kan ini kan juga informasi penting. Ya. Kami pasti akan dalami itu. Termasuk hambatan di TKP. Kami juga sudah mendapatkan selama proses yang dilakukan oleh Komnas HAM, kami juga punya fakta-fakta sendiri yang nanti kami uji dengan persesuaian satu keterangan dengan keterangan yang lain, alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Tapi kami menghormati ya rekan-rekan kepolisian yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolri dan menghormati juga yang disampaikan oleh Pak Irwasun maupun Pak Kabar Eskrim. Gitu ya, sebagai satu proses penegakan hukum menurut saya proses yang diumumkan secara langsung kayak begitu oleh Pak Kapolri, Pak Irwasum, Pak Kabar Eskrim adalah sesuatu yang baik dan perlu kita apresiasi. Pak, gitu ya. Konteks pembunuhan berencana Pak? Cukup. Nanti kalau saya meriksa orang 6 jam saya ditanyain sampai 6 jam gitu. Ya baik, selamat pagi menjelang siang Tribuners. Saat ini saya Nova Valanten berada di depan markas Korps Brigade Mobile atau Makobrimob di Kelapa II Depok, Jawa Barat, dan saya ingin melaporkan situasi terkini Makobrimob pada hari Rabu 10 Agustus sekira pukul 10:57 siang ini. Nah, ini dia Tribuners, situasi dan penampakan situasi terkini dan penampakan dari depan Makobrimob Depok, Jawa Barat pada pagi menjelang siang hari ini.
bisa dilihat Tribuners bahwa ada atau terdapat 2 buah jenis kendaraan taktis atau rantis yang terparkir di depan Makobrimob Depok, Jawa Barat pada saat ini. Selain itu ada pula kendaraan roda 2 berjenis motor trail yang juga terparkir tepat di samping dari kendaraan taktis tersebut yang juga terletak di depan pintu gerbang Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat ini. Namun untuk aktivitas masyarakat seperti arus lalu lintas pada siang hari ini tampak relatif ramai lancar di kedua arah, baik yang menuju ke belakang layar atau ke arah belakang saya ini menuju ke Pasar Pal Depok, maupun yang arah sebaliknya menuju ke arah Universitas Indonesia. Nah, Tribuners, ya, Tribuners, selain itu terlihat pula ada sejumlah petugas yang berjaga di depan Makobrimob. Bisa dilihat petugas itu menggunakan seragam dengan atribut lengkap berwarna oranye hijau serta rompi anti peluru hingga helm. Selain itu petugas tersebut juga membawa senjata laras panjang dan sejumlah alat komunikasi. Nah, untuk diketahui pula Tribuners, pemandangan seperti ini sudah terjadi sejak Senin 8 Agustus kemarin. Walaupun sempat berkurang jumlah barakuda yang terparkir, yang tadinya ada 2 seperti saat ini menjadi 1, hingga kembali menjadi seperti saat ini ada 2 lagi, yakni adalah pada hari Senin ada 2, kemudian sempat berkurang pada sore hari, dan juga pada Selasa malam kembali disiagakan 2 kendaraan barakuda. Nah, diketahui Tribuners itu menyusul adanya konferensi pers oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka atas kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Selasa sore kemarin. Adapun Irjen Verdi Sambo sendiri ditempatkan ke Makobrimob pada Sabtu 6 Agustus lalu yang bertujuan agar terkait pelanggaran prosedur yang ditemukan oleh tim Inspektorat Khusus atau IRSUS. Nah, juga Tribuners, untuk diketahui pula, selain Irjen Verdi Sambo terdapat 2 pati atau perwira tinggi yang ditempatkan di Makobrimob. Kadif Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan bahwa selain Verdi Sambo ada 2 perwira tinggi yang ditempatkan di Makobrimob, yaitu diantaranya ialah mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan juga Brigjen Beni Ali. Terkait informasi apakah istri dari Irjen Verdi Sambo yaitu Putri Candrawati yang hendak mengunjungi atau mungkin akan mengunjungi Makobrimob ini, kami hingga saat ini belum dapat mengkonfirmasi baik dari tim kuasa hukum dan juga orang-orang terkait. Dan hingga saat ini kami pun masih terus bersiaga juga di depan Makobrimob untuk selanjutnya akan mengupdate jika ada informasi terkini terkait perkembangan kasus yang menyangkut Irjen Verdi Sambo. Baik, itu dia Tribuners, laporan saya Novalanten langsung dari depan Makobrimob pada pagi menjelang siang hari ini. Informasi selanjutnya dan perkembangan selanjutnya akan disampaikan dalam waktu mendatang.